Pagi hari, Wahna meminta Paman Hidin dan istrinya ke ruang tamu. Ada beberapa hal yang harus dia bicarakan. Begitu melihat Paman Hidin dan Bibi Rusmi memasuki ruangan, Wahna menyapa sambil tersenyum. Selamat, Paman. Kultivasimu tidak hanya kembali, tetapi juga meningkat. Paman Hidin dan istrinya sedikit membungkuk, dilanjutkan dengan ucapan Paman Hidin. Terima kasih, Tuan Muda. Ini semua berkat Tuan Muda. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ini keberuntungan bagi Paman. Sahut Wahna, lalu menyampaikan. Aku telah meletakkan susunan array pengumpul energi di ruang khusus gedung aula. Paman bisa berkultivasi di sana untuk mendapatkan peningkatan yang lebih cepat. Setelah berhenti sejenak, Wahna melanjutkan. Hari ini, aku dan Lina akan melanjutkan perjalanan ke kota Jemak. Paman dan Bibi, aku titip adik-adikku di sini. Sudah menjadi kewajiban kami berdua, Tuan Muda. Sahut Paman Hidin, mendapat anggukan sungguh-sungguh dari Bibi Rusmi. Meletakkan 2 cincin penyimpanan di atas meja, Wahna berkata. Di dalam cincin ini, ada beberapa koin emas dan sumber darah. Paman dan Bibi leluasa menggunakannya. Selain itu, jika gedung toko di halaman depan telah selesai, Paman dan Bibi bisa memanfaatkannya untuk sebuah usaha kecil. Dan di dalam cincin yang satu lagi, ada daging yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup bagus untuk peningkatan kultivasi anak-anak. Imbu Wahna, ia telah mempersiapkan semuanya sebelum pergi. Ketika Paman Hidin melihat isi cincin, matanya langsung melebar, jantungnya berdebar-debar. 2 miliar tumpukan koin emas, kini benar-benar berada di dalam genggaman tangannya. Tidak hanya itu saja, pil darah dan pil mida berbagai bintang juga tersedia dalam jumlah besar. Tumpukan bermacam elixir tertata rapi di dalam cincin penyimpanan. Paman Hidin menatap Wahna, tergagap dengan kedua tangan masih memegang cincin penyimpanan. Tua muda, ini. Sudah aku katakan sebelumnya, Paman, anak-anak itu adalah adik-adikku. Paman dan Bibi adalah orang tua mereka, yang artinya adalah orang tuaku juga. Setelah Wahna memutus ucapan Paman Hidin yang terbata-bata, tidak ada kata yang bisa diungkapkan. Paman Hidin dan Bibi Rusmi berdiri, membungkuk dalam-dalam, berucap dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan Muda. Wahna beralih ke pos penjagaan, memanggil semua penjaga dan pengawal untuk berkumpul. Menyerahkan 10 cincin penyimpanan dan berkata, masing-masing mendapatkan 1 cincin penyimpanan. Ini bukan upah atau sebagainya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Jika suatu hari nanti, kalian tidak lagi bekerja di rumah dagang Jaya, datanglah ke mension ini. Paman Hidin adalah patriark mension ini. Imbu Wahna dengan ekspresi serius. Ekspresi ke-10 pria parubaya itu tidak berbeda dengan Paman Hidin. Masing-masing cincin penyimpanan, 10.000 batu roh tingkat rendah diberikan cuma-cuma untuk mereka. Itu serata dengan 10 juta koin emas. Masih ada lagi, 2 botol giok yang berisi pil midah dan pil pemulihan, yang kesemuanya berada pada bintang 5, juga diberikan kepada mereka begitu saja. Hendak berlutut, tapi sebelum kaki menekuk, ke-10 pria merasakan energi aneh yang menahan tubuh, membuat mereka berdiri tegak seperti sedia kala. Tidak ada yang tidak tercengang, ke-10 orang menatap Wahna dengan heran. Pertama kalinya, mereka menemukan energi yang sangat aneh dan terlalu kuat. Bahkan saking kuatnya, melampaui aura penindasan gabungan mereka. Pada akhirnya, ke-10 pria ini membungkuk dengan hormat, berucap serempak dengan kesungguhan. Tuan Muda, terima kasih. Wahna tersenyum, merangkul bahu Paman Hidin di sampingnya. Aku akan melanjutkan perjalanan. Suatu hari nanti aku akan kembali, karena ini adalah rumahku. Patriark pasti menungguku. Wahna dan Lina berjalan ke tengah halaman sisi utara mension, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba, Winnie berlari menghampiri, memeluk paha Wahna rata-rat, terisak dan berlinang air mata. Apakah kakak akan pergi? Bolehkah Winnie ikut dengan kakak? Wahna berjongkok, tersenyum hangat memandang Winnie, membelai lembut kepala gadis cilik itu. Kakak pergi sebentar, dan kakak akan kembali untuk bermain dengan Winnie dan yang lain. Janji. Winnie menjulurkan jari kelingkingnya. Wahna langsung mengerti, 2 bocah perempuan di keluarga Rahmu sering melakukan hal yang sama, termasuk adiknya, Dila Rahmu. Ayo, peluk kakak. Ucap Wahna sambil meraih tubuh mungil Winnie, mendekapnya penuh kasih. Dan tepat pada saat ini, semua anak juga berlari menghampiri, memeluk Wahna secara bergiliran, tidak rela dengan air mata yang terus berlinang. Satu demi satu mengucapkan kata-kata, bukan kata perpisahan, melainkan sebuah keharusan agar Wahna segera kembali ke sisi mereka. Di sebelah, Lina menjadi terharu. Tanpa sadar, air matanya telah menetes. Dia bergegas ke arah anak-anak, memeluk mereka satu persatu dengan hangat. Mengingat adanya larangan di kawasan kota distrik, para penjaga segera membuka pintu gerbang, berpikir Wahna akan melangkah keluar. Namun semua orang kembali tercengang, melihat sepasang sayap berwarna hijau lebar membentang. Indah dipandang, muncul dari punggung Wahna. Kakak hebat. Winnie dan anak-anak berseru, bersorak gembira, melihat sayap Wahna yang membentang di halaman. Sedangkan Paman Hidin dan istrinya, hanya saling memandang penuh takjub, kembali menatap Wahna dengan keheranan yang kian meninggi. Melayang tinggi ke udara secara perlahan, Wahna tersenyum untuk sesaat, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Apa itu tadi? Kenapa aku belum pernah melihat yang seperti itu? Seru salah seorang pria penjaga, masih berdiri di pintu gerbang, masih mencengkeram pegangan pintu. Elemen angin tingkat tinggi, ujar Sahwan ketika mendapat pertanyaan rekan-rekannya, lantas mempertegas. Yang aku tahu, sangat sulit melakukan modifikasi elemen angin bagi keberadaan yang memilikinya. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Menyadari ada yang sangat aneh, Gili langsung berseru. Bukankah Tuan Muda memiliki elemen cahaya? Bagaimana mungkin sekarang dia memiliki elemen angin? Sejak kapan seseorang bisa memiliki 2 elemen sekaligus? Sahwan terpana. Dia baru menyadari hal ini. Kepalanya menjadi sedikit pusing, semua pengetahuan yang dia miliki, seolah-olah tidak berguna setelah bertemu dengan Wahna. Entah apa yang ada di pikiran Sahwan, dia memandang langit, tempat di mana Wahna terakhir kali menghilang.
berkata dengan nada tegas. Tuan muda itu memang tidak sesederhana kelihatannya. Setelah kontrak selesai dengan rumah dagang Jaya, aku akan mengundurkan diri dan tetap menjadi pengawal bagi mension ini. Banyaknya koin emas dan batu roh yang aku terima, membuatku malu untuk meninggalkan mension ini. Imbu Sahwan mengembuskan napas panjang. Aku juga. Gili langsung menimpali, tatapannya bahkan lebih tegas dari Sahwan. Aku juga akan tetap di sini. Satu persatu menyatakan diri, pada akhirnya sepakat secara serempak, tidak peduli jika ada penawaran lain. Kakak Wahna orang yang sangat baik. Dia mengajariku cara berlatih kemarin. Ujar seorang anak perempuan, ekspresinya menunjukkan semangat. Seorang anak laki-laki menimpali. Kakak Wahna juga baik padaku. Dia membantu memperbaiki gerakanku yang salah. Melihat teman-temannya mulai berebut siapa yang disayangi oleh Wahna, Wahidin berbicara. Kakak Wahna baik kepada kita semua. Ingat pesannya. Kita harus berlatih dengan rajin dan tidak boleh malas. Benar. Kita tidak boleh malas. Kita harus rajin berlatih. Ayo, kita berlatih sekarang. Terkecuali Winnie, semua anak bergegas ke halaman belakang. Bersemangat untuk berlatih dengan dia. Memandang kerumunan anak asuh mereka, Paman Hidin dan Bibi Rusmi menatap haru penuh makna. Semoga mereka kelak seperti tuan muda. Ujar Bibi Rusmi, menyeka air mata yang mengalir begitu saja. Ibu, kapan aku boleh berlatih? Winnie bertanya dengan memelas, menunjuk jari ke arah para kakaknya yang pergi ke halaman belakang. Bibi Rusmi tersenyum, membelai lembut kepala putri asuhnya itu. Nanti, setelah Winnie berusia 7 tahun, baru boleh berlatih. Apakah Winnie lupa apa kata kakak Wahna? Ayo, ikut ibu pergi ke pasar. Ibu akan membelikan manisan kesukaanmu. Lanjut Bibi Rusmi mengalihkan perhatian Winnie. Winnie mengangguk gembira, langsung melompat ke pelukan ibu angkatnya. Mendengar istrinya akan ke pasar, Paman Hidin segera berkata, "Tunggu sebentar, aku ambilkan koin emas untuk kebutuhan sehari-hari." "Tidak perlu," sahut Bibi Rusmi, lantas mengungkap. Di dalam cincin penyimpanan yang berisi daging, Tuan Muda juga menyertakan 10 juta koin perak dan 5 juta koin emas. Bukankah Tuan Muda sudah menyampaikan bahwa ini untuk kebutuhan sehari-hari? 10 juta, ulang Paman Hidin terkejut, memandang langit dalam gumam. Ya dewa, Tuan Muda, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kota Jemak. Wahna membawa Lina terbang dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, hingga tampak seperti seberkas cahaya hijau yang melesat, serupa dengan bintang jatuh. Hanya dalam waktu 2 jam, Wahna dan Linde telah mencapai gerbang timur kota Jemak. Begitu mendarat 1 kilometer dari gerbang, Lina berseru setelah tertegun. Sangat cepat. Wahna tersenyum. Bukankah sebelumnya kamu sudah mengalaminya? Ah, tapi tidak secepat ini, sahut Lina, ekspresi masih terlihat takjub. Di dalam kawasan kota Jemak, tata letak bangunan tampak teratur dan hampir serupa satu sama lainnya. Lebar jalan utama tidak jauh berbeda dengan kota Ragane. Namun di kota ini, kanan dan kiri jalan dipenuhi dengan taman bunga. Di sepanjang kedua sisi jalan, pepohonan indah berjajar secara teratur dengan jarak tertentu, di mana setiap pohon memiliki bentuk yang serupa dan terawat. Para pedagang kecil yang biasanya memenuhi sisi jalan, tidak terlihat di kota ini. Namun bukan berarti tidak ada. Lapak mereka tertata dengan baik di jalur tertentu. 5 meter dari taman bunga yang menjadi pembatas jalan. Sungguh terlihat asli dan damai, ditambah dengan lampu penerangan berbentuk unik dan cenderung seragam, memberi kesan tersendiri bagi kota Jemak. Kota ini terlihat indah, ucap Wahna sembari melihat sekeliling. Lina tersenyum, menanggapi dengan ekspresi bangga. Penduduknya sangat kompak dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, wilayah kota Jemak memang tidak luas seperti kota-kota lainnya di distrik Ranyagi. Apalagi tuan kota sangat memperhatikan penduduknya. Kota ini patut diteladani oleh kota yang lain, ujar Wahna, memandang taman yang dipenuhi berbagai jenis bunga. Wahna memang sangat terkesan dengan tata kota di kota Jemak. Di setiap pertigaan atau perempatan jalan, terdapat papan yang menunjukkan arah ke masing-masing tujuan, lengkap dengan informasi jaraknya. Dan yang paling mengagumkan bagi Wahna, setiap desa terhubung dengan jalan utama pun dilengkapi lampu penerangan di sepanjang jalan menuju desa. Prajurit kota dan pengawal desa tampak saling bekerja sama, berpatroli setiap waktu, memastikan keamanan dan ketertiban. 20 menit melangkah menyusuri jalan utama, Lina mengambil arah ke kanan. Jalanan masih tampak seperti jalan utama, padahal jalan tersebut merupakan jalan desa. Di sepanjang jalan desa, Wahna tidak menjumpai adanya gubuk atau rumah tidak layak. Semua rumah terbuat dari susunan batu dan bahan tertentu. Bentuknya hampir serupa satu sama lain. Ini mirip dengan perumahan nasional di bumi. Batin Wahna mengingat-ingat, mendesah di dalam hati. Tapi yang berbeda, di sini adalah untuk semua orang. Sedangkan di bumi, yang punya uang saja atau saudara dari pejabat tertentu yang memilikinya. Kenapa bentuk rumah di sini mirip semua? Tanya Wahna dengan suara lirih. Suasana di sekitar tidak sunyi, tapi benar-benar tenang. Lina sedikit mengungkap yang dia ketahui. 10 tahun yang lalu, Tuan Kota membuat aturan yang cukup menggemparkan. Jika ada keluarga yang tercatat sebagai penduduk kota Jemak memiliki rumah yang tidak layak, atau tidak memiliki rumah, maka Tuan Kota akan menyita semua harta keluarga yang lain. Diawali dari keluarga terkemuka hingga aset pertokoan. Wahna mengangguk kecil. Rumah di sini memang hampir serupa semuanya. Yang membedakan hanya luas dan ukurannya. Kadang, untuk mengawali sesuatu, memang diperlukan adanya tekanan dan keberanian. Imbu Wahna tetap memperhatikan sekeliling dengan kekaguman di dalam hati. Lina menambahkan, Tuan Kota juga memiliki rumah asuh di dekat kediamannya. Beliau menggunakan gajinya untuk membiayai rumah asuh itu. Anak-anak yang telah berusia 15 tahun akan berlatih di perguruan makan putih. Satu-satunya perguruan bela diri di kota ini. Ketika telah mencapai tahap prajurit alam, mereka bisa menjadi prajurit kota atau pengawal desa. Tapi tetap berdasarkan pilihan masing-masing. Tuan Kota tidak mengharuskan. Wahna mengerutkan kening, dan ada rasa tertarik dengan perguruan bela diri yang disebutkan Lina. Oh, perguruan makan putih? Lina mengangguk, lantas memberi paparan.
Perguruan Makan Putih adalah bagian dari Akademi Buana Raya kita. Masternya adalah Tuan Kota sendiri. Menurut berita yang beredar, Tuan Kota memiliki hubungan baik dengan Paduka Raja. Beliau pernah berperang bersama melawan kaum iblis 2000 tahun silam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Tuan Kota adalah adik dari Paduka Raja yang berbeda ibu. Beliau tidak mau berada di kerajaan atau ibu kota, dan justru memilih kota Jemak sebagai awal pemerintahan kotanya. Sebelum kehadiran Tuan Kota ini, kota Jemak sangat miskin, bahkan tidak layak disebut kota. Itu menurut cerita ibu dan ayahku. Karena ketika aku lahir, perubahan sudah terjadi meski tidak sebaik sekarang. Ibu Lina mempertegas asal informasi. Wahna sangat terkesan, lalu bertanya, apa tingkat kultivasi Tuan Kota? Kata kakekku, tahap Kaisar Alam tingkat ke-9. Tapi itu ketika aku berangkat ke kota distrik untuk mengikuti uji kelayakan 4 tahun lalu. Jawab Lina. Nona muda, selamat datang. Sapa seorang penjaga gerbang desa kepada Lina. Bak ke-97. Begitu meluruskan pandangan, melihat ke dalam gerbang desa di depannya, Wahna tertegun. Bukanlah desa menurutnya, melainkan kota sekelas kota distrik. Hanya luasnya saja yang lebih kecil. Bahkan lebih indah dan lebih asri dibandingkan kota distrik yang pernah ia kunjungi. Melihat Wahna terpana di tempatnya, Lina meraih dan menarik tangan Wahna, membawanya masuk ke dalam area desa. Ini desaku. Apakah kamu tertarik dengan desa ini? Ucap Lina dalam langkahnya, tersenyum bangga ketika menoleh. Wahna menoleh, mengacungkan jempolnya. Sangat mengagumkan. Ibu, ayah, kakak Lina datang. Panggil seorang anak laki-laki usia 12 tahun. Berteriak di pintu gerbang kediaman Lina. Begitu melewati pintu gerbang, melihat seorang wanita dan pria parubaya muncul dari balik pintu rumah, Lina langsung berlari, memeluk wanita itu. Ibunya, menangis melepas kerinduan. Wahna hanya berdiri diam di sebelah, tersenyum hangat memandang keempat anggota keluarga di hadapannya. Apakah kakak teman dari kakakku? Namaku Siluwindu. Ucap Rama Siluwindu, adik laki-laki Lina, menghampiri Wahna dan memperkenalkan diri. Wahna tersenyum mengangguk. Aku Wahna. Siluwindu membawa Wahna ke balai tamu, serupa dengan cineng, atau mirip dengan sebuah gubuk kayu kecil tanpa dinding, terletak di halaman depan kediaman. Taman bunga menghiasi sekeliling balai tamu, lengkap dengan kolam ikan yang melingkari, sangat sejuk dipandang mata. Baru saja Wahna duduk, kedua orang tua Lina menghampiri. Ayah Lina berucap sambil sedikit membungkuk. Tuan muda, terima kasih telah mengantar putri kami hingga sampai tujuan. Wahna kembali berdiri, tersenyum membungkukkan badan sedikit. Paman terlalu sopan. Hanya masalah kecil. Mengalihkan pandangannya ke arah Lina, Wahna berkata, aku akan kembali untuk menjemputmu. Kebetulan ada urusan yang harus diselesaikan. Secepat itu. Kenapa kamu tidak bermalam saja dulu di sini? Sergah Lina terkejut. Baru saja sampai. Tapi Wahna sudah akan pergi. Benar, Tuan muda. Setelah ayah Lina mengamini perkataan putrinya. Sebaiknya besok saja. Beristirahatlah di kediaman kami. Tidak apa-apa, Paman. Lebih cepat lebih baik. 3 bulan ke depan, aku akan datang lagi menjemput Lina. Sahut Wahna memberi tanggapan, lantas bertanya. Oh ya, apakah ada larangan untuk terbang di desa ini? Larangan terbang hanya berlaku di pusat kota saja. Ayah Lina menjawab. Mengambil tempat ke halaman yang sedikit terbuka. Wahna sedikit membungkuk ke arah semua. Aku pamit. Wahna, terima kasih. Angguk Lina dengan enggan. Selama perjalanan hingga titik ini, walaupun tergolong singkat, Lina merasa dekat dengan sosok Wahna. Begitu berpisah, ada rasa kehilangan yang sulit direlakan. Siluwindu dan kedua orang tuanya juga membungkukkan badan sebagai ucapan terima kasih. Dan berpikir, Wahna akan terbang seperti biasa yang mereka ketahui. Namun betapa terkejutnya keluarga Lina kemudian, sepasang sayap yang indah muncul dari punggung Wahna. Perlahan melayang tinggi ke udara, tidak ada fluktuasi energi sama sekali, menghilang dari pandangan di saat berikutnya. Sangat cepat. Ayah Lina berseru takjub, kepalanya masih mendongak, menatap langit di mana Wahna menghilang sebelumnya. Melihat adik dan kedua orang tuanya masih terpana, Lina terkikik pelan. Memeluk lengan kiri ibunya, lalu berkata, sekitar 2 jam yang lalu, kami masih berada di kota distrik. Apa? Sergah ayah Lina terkejut. Matanya membelalak lebar, menatap Lina dengan tidak percaya. Lina tersenyum. Ekspresinya bangga dan bahagia, seolah Wahna adalah saudara kandungnya sendiri. Dari akademi ke kota distrik Ranyagi, hanya 2 hari perjalanan. Jika kami tidak bermalam di kota distrik, kemarin aku sudah sampai di sini. 2 hari. 2 jam? Terbang sejauh itu berarti hanya 2 hari 2 jam. Bukan. Hanya 2 hari. Gumam lirih ayah Lina, sangat sulit mempercayai apa yang didengarnya. Tapi jika melihat Wahna terbang barusan, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Kota distrik Ranyagi. Mension Harapan. Mension Harapan merupakan nama bagi mension termahal di kota distrik Ranyagi. Mension yang menjadi tempat tinggal bagi keluarga Paman Hidin, tempat berteduh dan bernaung bagi anak-anak yang tidak beruntung. Dan tentu saja, nama itu adalah pemberian Wahna. Sama dengan nama rumah asuh di kediaman keluarga Rahmu, Harapan. Aku mendengar, keluarga Wade sedang dalam kekacauan besar, kata Bibi Rusmi kepada suaminya. Paman Hidin menoleh. Kekacauan besar. Bibi Rusmi mengganggu, memperjelas informasi. Ibu-ibu di pasar, semua membicarakan tentang keluarga Wade. Keluarga itu telah kehilangan seluruh harta dan sumber daya secara misterius. Beberapa orang pengawal tingkat tinggi mereka juga menghilang begitu saja. Tuan muda Pindo Wade juga belum kembali, dan kemungkinan juga menghilang. Kini, yang dicurigai oleh Patriark Wade adalah para pengawal tingkat tinggi itu. Yang lebih menjijikan, dikatakan bahwa lebih dari 50 orang pengawal keluarga Wade tiba-tiba mengalami diare dan selalu buang air besar. Bahkan aroma tidak sedap itu sampai keluar ke tepi jalan depan mension mereka. Imbu Bibi Rusmi, kepalanya sedikit bergidik, bukan ngeri, tapi sangat jijik. Paman Hidin tertegun, urung menanggapi perkataan istrinya.
Tentu dia tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Yang Paman Hidin ketahui, Tuan Muda Pindo Wade dan 50 orang pengawalnya musnah oleh Wahna. Pun dia tidak memberitahu siapapun, termasuk istrinya sendiri. Merasa ragu-ragu dengan berita yang dibawa istrinya, Paman Hidin mencari sosok pengawal yang mengawal istrinya pergi ke pasar. Namun setelah mendengar jawaban pengawal itu, bukan hanya Paman Hidin yang terpana, penjaga dan para pengawal yang lain juga terdiam tanpa kata. Semuanya terjadi terlalu kebetulan. Waktunya hampir bersamaan dengan pemusnahan Tuan Muda Pindo Wade dan para pengawalnya. Tapi untuk mengaitkan Wahna dengan peristiwa kedua, Paman Hidin dan yang lain kesulitan menemukan alur apalagi bukti. Apakah sebenarnya ada pihak lain selain Tuan Muda Wahna yang telah bergerak? Ujar Kili tiba-tiba menduga. Sawan terdiam sejenak, lalu menanggapi. Aku tetap tidak bisa menemukan keterkaitannya. Apalagi dengan harta yang hilang. Karena menurut berita yang beredar, bukankah para pengawal tingkat tinggi mereka juga menghilang? Jadi, kecurigaan Patriark Wade, menurutku sudah tepat. Semua orang mengangguk tanda setuju. Tidak ada alasan untuk mengaitkan peristiwa itu dengan Wahna. Hutan kematian. Pada saat ini, Wahna memperlambat kecepatan terbangnya. Mendarat di atas ketinggian pohon, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Yang tampak dalam visinya hanyalah lebatnya hutan. Beberapa burung raksasa dan monster terlihat berterbangan dari pohon ke pohon. Masing-masing tampak memiliki wilayah kekuasaan tersendiri. Area dalam hutan kematian. Pantas saja banyak monster yang setara tahap prajurit alam hingga tahap raja alam. Batin Wahna mengamati area sekitar. Seperti yang telah diketahui, kawasan hutan kematian mencakup dua wilayah distrik, yakni distrik Ranyagi dan distrik Nabrajem. Namun 75% kawasan hutan kematian di distrik Ranyagi adalah area luar dan area pinggiran. Berbanding terbalik dengan distrik Nabrajem, 75%-nya justru area dalam. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik langkah angin telah naik tingkat. Level saat ini adalah 9/10. Wahna tersenyum senang. Perjalanannya mengantar Lina juga membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Kembali fokus mengedarkan pandangan dan indera spiritualnya, Wahna melacak tanda jiwa yang ia tinggalkan di beberapa tempat area dalam hutan kematian. Namun setelah beberapa saat, Wahna hanya bisa mendecakkan lidahnya. Sika. Terlalu jauh. Ketika hendak bergerak, Wahna mengurungkan niat. Seratusan meter dari tempatnya berdiri, beberapa monster tampak sedang bertarung satu sama lain. Penasaran karena tidak tertangkap oleh indera spiritualnya, Wahna mendekat. Monster Lacertilia. Wahna berseru di benak, terkejut melihat sekitar 200 monster Lacertilia. Kini sedang berebut beberapa ekor serigala api sebagai mangsa. Monster Lacertilia adalah monster yang pernah dijumpai Wahna di hutan pegunungan Kubrem. Sangat sulit untuk menemukannya. Selain tidak bisa terdeteksi, monster ini terkenal sangat ganas meski pada level yang rendah. Setara tahap jenderal alam tingkat rendah hingga tingkat kelima. Wahna semakin terpana dengan tingkat kekuatan kawanan monster di bawahnya. Berpikir, sepertinya aku harus melemaskan ototku sedikit. Mengeluarkan pedangnya, Wahna menebas udara kosong, menciptakan 3 bilah cahaya merah dari tebasan itu, melaju cepat, tertuju ke arah kerumunan monster Lacertilia. Slash! 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 3 suara terdengar mengiris, selaras dengan 3 bilah cahaya merah mendarat akurat, membuat 3 monster Lacertilia jatuh dengan kepala sudah terpenggal, menciptakan bunyi kedebuk yang beruntun. Wahna melompat, di saat yang sama melemparkan formasi array serangan ke sebelah kiri, lalu menyerang monster Lacertilia di sebelah kanan begitu kakinya mendarat. Wahna bereaksi cepat, bergerak ke kanan, slash, bergerak ke kiri, slash, meninju ke depan, bam, menendang ke belakang, bam. Suara tebasan dan suara ledakan saling bersahutan, bergema di area dalam hutan kematian, membubarkan keheningan rimba. Dalam beberapa serangan, 20-an monster Lacertilia terbunuh, tidak termasuk dengan monster yang terjebak formasi array. Pada titik ini, Wahna kembali melemparkan formasi array serangan ke arah depannya, membalikan badan kemudian, siap menyerang monster Lacertilia yang bergerombol di belakangnya. Tapi sebelum posisi hadap Wahna sempurna, tiba-tiba tubuhnya sudah dililit lidah monster Lacertilia, tepat dari samping kiri, menjerat dengan sangat kuat. Saking kuatnya lilitan itu, Wahna berteriak kencang. Air. Meski tidak menyembur, darah keluar dari mulutnya, membuat Wahna harus berpikir cepat. Berteleportasi adalah satu-satunya cara. Tapi di saat yang sama, lidah monster Lacertilia yang melilit sudah bergerak. Wahna diayunkan ke udara, ditarik ke bawah sebelum mencapai puncak ketinggian, menghantam lantai tanah dengan suara menumbuk. Buk! Belum sempat mengambil napas, lidah monster Lacertilia kembali berayun ke udara, menjatuhkan Wahna sekali lagi ke lantai tanah. Buk! Tidak puas hanya 2 kali, monster Lacertilia membanting tubuh Wahna sekali lagi. Buk! Merasa mangsanya masih hidup, Wahna dibanting untuk yang keempat kali. Buk! Entah berapa kali bantingan yang Wahna dapatkan, hingga pada akhirnya ada kesempatan konsentrasi untuk menghilang. Kling! Muncul di atas ketinggian pohon tempatnya semula, Wahna mengutuk kesialan yang dialaminya. Aduh! Aduh! Sialan! Sialan! Monster keparak! Melihat ke bawah, Wahna terpana. Monster Lacertilia yang sebelumnya melilit tubuhnya, tampak masih mengayunkan lidahnya, bergerak ke atas dan ke bawah, membanting berulang-ulang. Kling! Muncul kembali di sebelah monster itu. Wahna yang sudah sangat kesal, langsung memenggalnya seketika. Tidak ingin mengulang kelengahan, Wahna melesat ke arah monster Lacertilia yang lain, menebaskan pedangnya ke berbagai arah, berulang kali hingga menciptakan banyak bilah cahaya merah. Mendapati satu monster Lacertilia menyerang dari arah belakang, Wahna melompat ke udara. Tapi sebelum dia membalikan badan, ekor dari 2 sosok monster yang lain, melecut ke arahnya dari sebelah kiri. Sigap! Wahna mengayunkan pedang, menebas ekor monster yang melecut itu. Namun sayang, sabetan ekor monster Lacertilia dari arah belakang menghantam punggungnya dengan akurat. Bam! Wahna diterbangkan seketika, meluncur ke depan seperti peluru, menabrak sebatang pohon yang sangat besar.
Kedua tangan dan kakinya terentang ke samping, membuat posisinya memeluk paksa. Sebagian wajahnya tampak sedikit masuk ke dalam kulit pohon. Kenapa aku bisa sesial ini? Gumam Wahna sembari melepas wajahnya dari kulit pohon. Benar-benar sangat kesal. Kling! Menghilang dan muncul di ketinggian udara, tepat di atas kerumunan monster Lacertilia, Wahna melemparkan bola embun racun monster keledu. Melihat kerumunan monster Lacertilia di bawahnya tidak lagi bergerak, Wahna meluncur cepat, memenggal kawanan monster itu tanpa niat untuk berhenti. Bukan perkara mudah melawan monster Lacertilia. Wahna tidak bisa menghabisi semuanya dalam waktu singkat. Setiap kali efek racun monster keledu telah habis durasi waktunya, ia mengulangi taktiknya. Selusih menit kemudian, semua monster Lacertilia tergeletak tak bernyawa, sebagian besar dengan kepalanya terpenggal, sebagian lagi nyaris hangus terbakar ledakan formasi array. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk menerobos. Silakan tekan tanda tambah untuk melanjutkan proses. Wahna tersenyum puas, rasa kesalnya menghilang seketika. Bergegas memindahkan banyak tubuh monster Lacertilia ke dalam ruang penyimpanan sistem. Ia menghilang dari tempatnya. Begitu muncul di suatu tempat, Wahna hampir melompat kegirangan. Notifikasi sistem yang paling dia tunggu akhirnya terdengar di benak. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik teleportasi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 8/10. Tidak lama dari kepergian Wahna, seratusan monster Lacertilia berdatangan ke tempat di mana Wahna membantai kawanan monster sejenis sebelumnya. Kekuatan kawanan monster yang baru datang ini tidak main-main, rata-rata setara dengan tahap Raja Alam tingkat tinggi. Bahkan beberapa di antaranya, setara dengan tahap Kaisar Alam tingkat rendah. Jika Wahna masih ada di tempat itu, pasti dia akan mengutuk seluruh monster Lacertilia hingga 29 keturunan. Kota distrik Ranyagi. Hari berganti, dan seperti biasanya, Bibi Rusmi selalu pergi ke pasar di pagi atau siang hari bersama si kecil Winnie. Adalah pasar timur nama pasar itu, satu dari sekian banyak pasar tradisional di kawasan timur kota distrik Ranyagi. Dan sama dengan kebanyakan pasar tradisional di bumi, ramai dengan berbagai aktivitas jual beli kebutuhan pokok. Yang membedakan hanya satu, tidak ada tukang parkir. Rusmi, aku dengar kamu membeli mension termewah di kota distrik ini. Tidak disangka, ternyata kamu memiliki uang yang begitu banyak, kata seorang wanita setengah baya, pedagang sayur tempat biasa Bibi Rusmi membeli. Sebelum Bibi Rusmi membuka mulut, Winnie menyela dengan suara kecilnya. Kakakku yang membelinya. Kakak, ulang wanita pedagang sayur, mengerutkan kening dan memandang Bibi Rusmi. Rusmi tersenyum, kemudian menjelaskan. Kami hanya menempati. Mension itu adalah milik seorang tuan muda dari ibu kota. Wah, tuan muda itu sangat kaya dan begitu bermurah hati. Mension termewah seperti itu, malah diperbolehkan untuk kalian tempati. Sangat disayangkan. Sahut suara lain tiba-tiba terdengar. Tampak seorang wanita parubaya dengan pakaian sedikit glamor, berdiri tidak jauh dari Bibi Rusmi. Bibi Rusmi hanya tersenyum kecut, mengabaikan ucapan wanita itu. Setelah membayar sayuran yang dibutuhkan, dia bergegas pergi bersama Winnie yang digendongnya. Melihat kepergian Bibi Rusmi, wanita pedagang sayur memperingatkan Rasani, wanita berpakaian glamor. Hati-hati kalau bicara, Rasani. Rusmi yang sekarang, bukanlah Rusmi yang dulu. Ada pengawal tingkat tinggi yang selalu bersamanya. Sika, hanya pengawal, aku juga selalu dengan pengawal. Sahut Rasani mendecakkan lidah. Tapi kemudian, dia melebarkan mata, baru menyadari peringatan pedagang sayur. Apa? Pengawal tingkat tinggi? Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Bab ke-98. Setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan, Bibi Rusmi segera kembali ke Mension Harapan. Melihat perempatan di ujung jalan, wanita luhur ini mengerutkan kening. Di persimpangan jalan itu, tepatnya di sebelah kiri dari sudut pandang Bibi Rusmi, seorang wanita seusianya tampak duduk di pembatas jalan, menggendong seorang anak kecil yang sedang tertidur, lebih muda sedikit dari usia Winnie, sambil meneteskan air mata. Ketika jarak semakin dekat, mata Bibi Rusmi langsung membelalak terkejut. Wanita itu tidak lain adalah teman baiknya, tetangganya ketika bekerja di sebuah perusahaan toko obat 10 tahun yang lalu. Di masa lalu, ketika menghadapi kesulitan terutama tentang ekonomi, Bibi Rusmi dan wanita saling menguatkan dan saling membantu satu sama lain. Ayo, kenapa kamu ada di sini? Pekik Bibi Rusmi, berlari kecil menghampiri. Wanita itu mendongakkan kepala, langsung bangkit ketika melihat siapa yang memanggilnya, memeluk Bibi Rusmi sambil berkata, Kakak, aku mencarimu di rumah asuh, tapi tidak ada siapapun di sana. Ujar wanita yang bernama Ayu itu. Tidak ingin sahabatnya berkeluh kesah di pinggir jalan, Bibi Rusmi berkata, aku sudah pindah. Ayo ke tempatku. Cukup dekat dari sini. Tidak lama kemudian, begitu tiba di depan pintu gerbang mension, dua orang pria tiba-tiba mendekat dari arah barat. Salah satu pria itu berteriak sambil menunjuk jari ke arah Ayu. Suamimu mati dan masih berutang padaku. Karena kamu istrinya, maka kamu yang harus membayarnya. Berapa utangnya? Tanya Bibi Rusmi seketika. Pria itu tersenyum. Tapi jelas senyum itu sangat meremehkan. Dengan bunganya, semuanya 50 koin perak. 50 koin perak? Serga Ayu terkejut, langsung memekik protes. Bukankah suamiku hanya meminjam 5 koin perak? Bagaimana bisa menjadi 50 koin perak? Tanpa banyak bicara, Bibi Rusmi mengeluarkan 50 koin perak, menghampiri dan menyerahkannya kepada pria itu. Mulai sekarang, tidak ada lagi utang yang harus dibayar. Semuanya sudah lunas. Melihat Bibi Rusmi dengan mudahnya mengeluarkan koin perak untuk orang lain, pria itu tersenyum licik. Hei, ini baru utangnya. Kami berangkat ke sini juga mengeluarkan tenaga. Jadi setidaknya, harus ada 10 koin perak sebagai pengganti keringat. Baru saja pria itu berkata, dia tidak lagi bisa bergerak. Dahi dan punggungnya berkeringat. Jatuh berlutut di lantai jalan, diikuti satu pria yang lain. Jatuh berlutut dengan gigi terkatup. Di saat berikutnya, kedua pria penagih utang ini melebarkan mata selebar-lebarnya. Mereka melihat 3 orang pria parubaya keluar dari pintu gerbang mension,
menghampiri bibi Rusmi, sedikit membungkuk ketika tiba di sisinya. Nyonya, apakah perlu kami mematahkan kaki dan tangan mereka? Tanya Gili dengan suara menggeram, menunjuk jari ke arah kedua pria penagih utang. Bibi Rusmi menggelengkan kepala. Biarkan mereka pergi. Mendengar ini, Gili menggeser pandangannya, menatap kedua pria itu, menunjukkan gerakan tangan yang menyeramkan. Jika aku melihat kalian lagi, akan aku robek mulut kalian semua. Tanpa menunda, sebelum kiamat tiba, kedua pria itu lari tunggang langgang. Sebentar-sebentar jatuh, sesekali menabrak pagar batu rumah orang. Sementara itu, Ayu tertegun atas semua peristiwa yang terjadi di depan mata. Dirinya sudah terkejut melihat bibi Rusmi mengeluarkan 50 koin perak dengan mudah. Dan itu untuk membayar utang suaminya. Meskipun sebenarnya hanya 5 koin perak. Tetapi kemudian, mengapa 3 penjaga yang keluar dari gerbang mension mewah dan megah itu memanggil sahabatnya dengan sebutan nyonya? Di tengah tanda tanya yang melanda, Ayu mendengar sahabatnya berkata sembari meraih tangannya. Ayo masuk. Tersadar dari pikirannya, Ayu mengikuti bibi Rusmi memasuki pintu gerbang mension. Tidak mengatakan apapun, hanya terdiam memandang sekeliling. Bagi Ayu, ini adalah pertama kali dirinya melihat dari dekat. Apalagi hingga masuk ke pekarangan mension seperti sekarang ini. Dan bukan mension biasa, bukan pula mension keluarga terkemuka, tapi bak istana mini menurutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh manajer Sulu, mension harapan menghadap ke arah utara. Selain bagian depan dan belakang, kiri dan kanan bangunan utama juga tersedia halaman. Dari semua halaman di bagian timur adalah yang terluas. Halaman itu juga menjadi pandangan pertama bagi siapapun yang keluar dari teras tengah mension. Sampai di teras tengah, Ayu masih tampak berdiri linglung. Tidak melangkahkan kakinya sedikit pun, hanya memandang bibi Rusmi yang saat ini memijakan kaki ke lantai marmer teras mension. Bibi Rusmi menoleh, tersenyum dan melambai dengan anggukan. Ayo, tanpa menatap bibi Rusmi, Ayu bertanya dengan suara lirih. Kakak, apakah ini rumahmu? Bukankah? Aku tinggal di sini sekarang. Setelah bibi Rusmi menghampiri seraya berkata, mension ini adalah milik seorang tuan muda. Beliau yang menolong kami dan semua anak asuhku. Tuan muda itu memberimu mension sebesar ini. Ayu bertanya ulang dengan takjub. Ayo duduk, kata bibi Rusmi meraih tangan sahabatnya, lalu bertanya. Abaikan dulu yang lain. Sekarang katakan padaku, mengapa kamu bisa berada di jalanan dengan putrimu? Ayu menarik panjang berulang kali, berharap bisa menenangkan diri. Namun tetap saja, wanita ini berlinang air mata. Isaknya yang lirih semakin meninggi dan terus meningkat ketika bercerita. 3 minggu yang lalu, suaminya terbunuh secara tidak langsung. Karena dianggap melakukan kesalahan ketika bekerja di perkebunan, tanpa kenal ampun, suaminya dipukuli habis-habisan oleh para pengawal keluarga Wade. Terbaring lemah 3 hari di rumah. Karena luka dalam yang sangat parah, suaminya meninggal dunia tanpa diketahui. Ketika itu, Ayu sedang bekerja di sebuah toko obat, di kota distrik bagian barat, jauh dari tempat tinggalnya. Begitu Ayu kembali, dan tepat di hari meninggalnya sang suami, para pengawal keluarga Wade datang ke rumahnya, mencari suaminya yang tidak bekerja dalam beberapa hari. Namun melihat suaminya sudah meninggal, bukannya berbelasungkawa, para pengawal itu justru melemparkan tubuh suaminya ke kerumunan binatang buas di sisi hutan, menghancurkan rumah gubuk miliknya. Ayu yang tak kuasa menahan tangis atas tragedi yang menimpanya, kembali melanjutkan cerita dengan terisak-isak. Sambil membawa putri kecilnya, Ayu tetap bekerja di toko obat. Namun keluarga Wade yang merupakan pihak penyuplai toko obat itu, meminta untuk memberhentikan Ayu dari pekerjaannya. Dan bukan hanya itu saja, upahnya selama 1 bulan terakhir, juga tidak dibayarkan. Selama 2 hari terakhir, Ayu mencari pekerjaan lain, namun tidak satu pun yang menerimanya. Dan selama 2 hari itu pula, Ayu hanya berbekal 2 koin perak, dia gunakan untuk membeli makanan bagi putri kecilnya. Sedangkan dia sendiri, hingga hari ini perutnya belum terisi apapun. Ibu, kenapa ibu menangis lagi? Suara lirih putri Ayu terdengar, terbangun di gendongan kedua tangan Ayu. Mendengar suara kecil putrinya, Ayu tidak menjawab, tapi memeluk erat putrinya itu. Menangis terseduh, menumpahkan segalanya yang tertahan selama ini. Bibi Rusmi menyeka air matanya sendiri, terenyuh dengan kisah pilu sahabatnya. Merangkul Ayu, berkata dengan suara serak. Kamu mau tinggal bersamaku di sini? Ayu, tidak perlu bekerja di tempat lain. Bantu aku merawat anak-anak dan juga putrimu bersama-sama. Ayu sedikit menegakkan badan, menatap Bibi Rusmi dengan derai air mata. Apakah tuan muda pemilik mension ini akan mengizinkanku tinggal di sini? Bibi Rusmi tersenyum, tapi semakin serak suaranya, semakin tumpah air matanya ketika berkata, Tuan muda memberi kami sebuah tugas yang wajib. Kami harus membawa pulang siapapun yang membutuhkan pertolongan, terutama anak-anak. Tuan muda akan membangun sebuah toko di depan. Kamu memiliki pengalaman dengan toko obat. Nanti kamu bisa menangani toko itu. Tuan muda adalah orang yang baik, lebih dari yang kamu bayangkan. Imbu Bibi Rusmi, tatapannya tegas, tapi air matanya mengalir tak berkesudahan. Air mata Bibi Rusmi bukan sekadar kisah pilu yang Ayu alami, bukan pula tentang kisah sedih dirinya dan seluruh anak asuhnya, melainkan kehadiran Wahna, terlebih dengan tugas utama yang diberikan kepadanya, adalah sesuatu yang nyaris mustahil dilakukan oleh semua orang. Tetapi Wahna, pemuda itu, yang bahkan usianya sangat belia, hatinya berbeda. Belas kasihnya melampaui pikiran siapapun. Ulas asihnya tak tergantikan menurut Bibi Rusmi. Mendengar ucapan Bibi Rusmi, Ayu langsung memeluk erat, menangis sejadi-jadinya. Kakak, terima kasih. Winnie menghampiri Ayu, menawarkan sebuah roti daging kepada gadis cilik yang baru terbangun dari tidurnya. Aku punya makanan enak. Apakah kamu ingin makan denganku? Putri kecil Ayu menatap ibunya, seolah sedang meminta izin. Tapi sebelum Ayu mengatakan apapun, Bibi Rusmi mengulurkan kedua tangannya. Ayo turun, sayang. Mari kita makan dulu. Hutan kematian. Setelah 2 hari berkeliling di area dalam hutan kematian, saat ini Wahna sedang berdiri di tepi jurang, tempat di mana ia menemukan pohon jiwa sebelumnya. Entah berapa banyak monster berlevel tinggi yang terbunuh di tangan Wahna.
Selain untuk meningkatkan poin pengalaman, juga untuk mengasah keterampilan dan keahliannya. Kendati demikian, Wahna tidak membantai seluruh monster yang ada. Dia hanya memilih monster tertentu saja, terutama yang penuh energi dan bahan bermutu tinggi, baik untuk pembuatan obat maupun pil. Wahna tidak ingin area dalam hutan kematian kehilangan reputasinya. Selain sebagai hutan paling mematikan, ia menghindari kata tamak di dalam dirinya sendiri. Bagi Wahna, sumber masalah dan kehancuran di dunia manapun berawal dari ketamakan yang berlanjut pada keserakahan. Setelah berteleportasi, Wahna berada di area pinggiran perbatasan dalam hutan kematian. Dari atas ketinggian pohon, ia mengamati sekelilingnya, dan tatapannya berhenti pada arah tertentu. Dari indera spiritualnya, Wahna merasakan dua sosok manusia sedang bertarung dengan seekor beruang besar. Dan satu dari dua sosok manusia itu, sepertinya sedang terluka. Mendekati tempat terjadinya fluktuasi energi, terlihat seorang pria sedang duduk bersandar pada sebatang pohon yang tumbang. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah-engah. Dan satu orang pria lagi, tampak sedang bertarung dengan seekor beruang bertubuh besar, yang tingginya saja lebih dari 2 meter. Kekuatan kedua pria itu berada di tahap penyempurnaan roh tingkat menengah, sedangkan beruang besar juga berada pada level yang sama. Namun tetap saja, kedua pria itu bukanlah tandingan yang sepadan. Patut diingat, baik binatang buas maupun monster, akan cenderung lebih kuat dibandingkan dengan manusia pada level yang setara. Pria yang terluka tampak sangat khawatir saat ini. Rekannya terus terdesak, bahkan sudah mengalami luka yang cukup serius. Melihat beruang besar mengayunkan cakarnya, sementara rekannya sudah memejamkan mata, pria yang terluka itu berteriak histeris. "Kakak!" Namun tiba-tiba, di bawah tatapan pria yang terluka, kepala beruang itu jatuh ke tanah begitu saja, terpisah dari badannya. Tidak mungkin tidak. Pria yang terluka itu tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan pria yang terpejam, membuka matanya perlahan, melihat beruang besar di hadapannya, telah roboh tak bergerak tanpa kepala. Apa yang terjadi? Guma melirik pria yang bertarung, melirik ke kanan dan ke kiri, begitu ke arah atas. Turun perlahan dari ketinggian pohon, Wahna menyapa. "Apakah kalian tidak apa-apa? Anak muda, terima kasih telah menyelamatkanku," ucap pria yang bertarung sebelumnya. Langsung tahu siapa yang menyebabkan beruang besar itu terpenggal. Melihat pria itu sedikit meringis ketika membungkuk, Wahna tersenyum dan menghampiri. "Ambil ini untuk memulihkan luka paman berdua. Di sini cukup berbahaya, alangkah baiknya berburu di area pinggiran tengah atau luar," Ibu Wahna menyarankan. Tepat ketika kedua orang pria itu hendak mengucapkan terima kasih, 5 ekor beruang dengan ukuran lebih besar dan lebih kuat muncul tidak jauh di belakang Wahna, melompat dan menerjang dengan kecepatan gila. Akan tetapi, sebelum kedua pria itu berteriak memperingatkan, Wahna sudah melesat, menebas kelima beruang itu dalam sekejap. Ketika Wahna membalikan badan, gerombolan serigala api terdengar menggeram, langsung melompat dan menerjang Wahna, seolah mereka telah menemukan makanan super istimewa. Mendapati serangan gerombolan serigala api yang membabi buta, Wahna melompat, menebaskan pedangnya, memenggalnya dengan mudah. Dalam rentang waktu super singkat, menurut kedua pria yang menyaksikan, lebih dari 100 serigala api tergeletak tak bernyawa tanpa kepala. Kedua pria itu menjatuhkan rahang, tidak bergerak, memandang ke satu arah, melihat Wahna dengan mata membelalak lebar. Wahna berbalik, menghampiri kedua pria yang masih mematung. "Paman, sudah diminum pilnya?" "Belum." Sudah. Terima kasih," sahut pria yang sebelumnya bertarung, agak bingung ketika menanggapi. Pria yang sebelumnya bersandar terluka, segera menimpali. "Terima, anak muda. Pil pemulihan yang kamu berikan sangat luar biasa. Kami hanya menunggu beberapa saat untuk pulih total. Sebelum ada binatang buas yang mengendus, sebaiknya paman berdua cepat mengumpulkan hasil buruan," ujar Wahna mengingatkan. Kedua pria itu saling bertukar pandang. Salah satunya berkata, "Anak muda, binatang buas ini dibunuh olehmu. Jadi mereka milikmu." Mendengar ini, Wahna tersenyum. Sorot mata keduanya menunjukkan mereka orang baik. "Aku tidak membutuhkannya. Paman berdua boleh mengambilnya." "Benarkah?" tanya ulang pria yang bersandar sebelumnya. Langsung berseru ketika melihat Wahna menganggukkan kepala. Berkata kepada rekan di sebelah, "Kakak, keluarga kita akan terselamatkan dari krisis." Ketika pria yang lebih dewasa hendak menolak lagi, Wahna melambaikan tangan. "Aku akan mengawasi di sekitar, kalau ada binatang buas lain yang mendekat." "Terima kasih, anak muda," ucap serempak kedua pria itu, membungkuk dengan hormat. Kedua pria itu mengeluarkan tas ruang, menyimpan hasil buruan ke dalamnya satu persatu. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga biasa, atau setidaknya keluarga kelas 2 paling tinggi. Melihat ini, Wahna mengingat dirinya sendiri. Lantas melempar 2 cincin penyimpanan setelah berkata, "Paman, ambillah. Kebetulan aku memiliki yang lain." Menangkap cincin penyimpanan itu, kedua pria kembali saling memandang dengan tatapan tanya. Namun kemudian, keduanya langsung menggeser pandangan ke arah Wahna. "Terima kasih, anak muda." Bab ke-99. Setelah kedua pria mengumpulkan semua tubuh bintang buas, keduanya kembali ke tepi hutan bersama Wahna. Dalam perjalanan kembali, diketahui bahwa kedua pria itu berasal dari wilayah yang sama dengan Wahna, namun pada kawasan yang berbeda. Keduanya merupakan beradik berkakak dalam sebuah keluarga biasa, bermukim di bagian timur kota Ragane. Yang tertua bernama Bijo, dan adiknya dipanggil Cho. Mendengar perkenalan nama kedua pria itu, Wahna hampir saja tersedak oleh ludahnya sendiri. Bagaimana bisa nama keduanya hanya dengan membalikan suku kata saja? Sungguh orang tua yang pelit untuk sebuah nama. Itulah pikiran konyol di benak Wahna. Dalam langkahnya, Wahna menyarankan, paman berdua sebaiknya memperbaiki hasil buruan di rumah saja. Jika dilakukan di hutan atau pada tempat terbuka, mungkin akan menyebabkan beberapa orang berpikiran buruk, terutama bagi mereka yang lebih kuat. "Teman muda benar," angguk Bijo, kemudian berkata, "Kami sempat berpikir demikian ketika mengumpulkan buruan. Awalnya kami hanya akan berburu di area pinggiran tengah,
Tapi karena nilai dari buruan kami tidak seberapa, jadi masuk area pinggiran dalam untuk mendapat hasil lebih baik. Setidaknya dapat membantu krisis keluarga kami. Teman muda, terima kasih. Ucap Bijo sedikit membungkuk, dan entah yang keberapa kalinya dia mengucapkan terima kasih kepada Wahna. Job juga menimpali. Dengan hasil buruan ini, bukan hanya krisis keluarga kecil kami yang akan terselamatkan, tapi juga memberi kami kesempatan untuk meningkatkan pendapatan agar tidak sampai kekurangan makanan. Kami sangat berterima kasih kepada teman muda. Imbu Job pun membungkuk ke arah Wahna. Mijo menambahkan, kami malu sering mendapat bantuan dari keluarga Rahmu. Jadi kami berinisiatif untuk mendapatkan buruan dengan nilai yang lebih mahal. Hasil panen keluarga kami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, perubahan cuaca yang tiba-tiba sangat tidak bersahabat. Wahna sedikit tertegun, pura-pura tidak mengenal keluarga Rahmu, bertanya, keluarga Rahmu? Melihat ekspresi Wahna yang menunjukkan ketidaktahuan, Mijo mengungkap, keluarga Rahmu adalah keluarga terkemuka di kota Ragane. Sebelumnya keluarga ini hanyalah keluarga kelas 2, bahkan tidak ada yang memandang keberadaan mereka. Tapi keluarga Rahmu sangat berbeda dari keluarga yang lain. Tidak seperti keluarga kebanyakan, ketika status dan kelasnya berubah tinggi, biasanya akan sombong dan arogan sampai ke ujung neraka. Semua orang tahu, keluarga Rahmu sering berkeliling untuk memberikan bantuan bahan makanan bagi penduduk sekitar, terutama Nyonya Ayudiah dan putrinya. Beliau sangat ramah dan baik kepada siapapun. Bahkan Tuan Kota sering berkunjung ke kediaman keluarga Rahmu. Apakah keluarga yang lain tidak melakukan hal yang sama seperti keluarga Rahmu? Tanya Wahna menelisik. Job mengangkat kedua bahunya. Sampai hari ini, yang kami tahu hanya keluarga Rahmu yang peduli dengan orang-orang kecil seperti kami. Keluarga lain, sepertinya hanya mencari muka saja. Mereka berharap tetap memiliki hubungan baik dengan keluarga Rahmu. Jika mereka memang berniat membantu, kenapa harus menunggu keluarga Rahmu? Padahal, keluarga mereka lebih dulu memiliki kemampuan daripada keluarga Rahmu yang sebelumnya. Bahkan, sebelum keluarga Rahmu menjadi seperti sekarang, beberapa dari mereka sering menghina keluarga Rahmu. Tapi sekarang, semua menjilat kepada keluarga Rahmu. Sambung Bijo. Ada kekesalan dalam nada suaranya. Mendengar cerita kedua pria itu, Wahna tersenyum bahagia. Bukan bahagia karena pujian terhadap keluarga Rahmu, melainkan karena tindakan ibunya, yang lebih dulu berinisiatif membantu orang-orang yang membutuhkan. Padahal, Wahna sudah berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi ibunya, seolah tahu apa yang ada di hatinya, membatin dalam helaan napas lega, ibuku luar biasa. Begitu sampai pada di tepi utara hutan kematian, Wahna berkata, baiklah, Paman, aku harus melanjutkan perjalanan. Belum sempat kedua pria itu mengatakan apapun, Wahna melayang tinggi ke udara, melesat cepat, hilang dari pandangan di saat berikutnya. Dia sudah berada di tahap prajurit alam. Dengan usia semuda itu, Joe berseru tergagap, menunjuk jari ke atas langit, ke arah di mana Wahna melesat sebelumnya. Tidak berbeda dengan Bijo, rahangnya sudah jatuh saat ini. Menoleh dan menatap adiknya kemudian, berkata dengan takjub, kita benar-benar beruntung bisa bertemu dengan teman muda itu. Bukan hanya buruan yang melimpah dan mahal, tapi juga cincin penyimpanan. Jangan lupa dengan pil pemulihan yang luar biasa itu. Sahut Joe menambahkan ketakjubannya. Keluarga Rahmu. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga Rahmu memang mengalami perubahan yang luar biasa. Dari segi kekuatan generasi muda, yang terendah adalah di Rahmu dan beberapa anak asuh di Rumah Harapan. Kendati demikian, kecepatan kultivasi di Rahmu adalah yang tercepat di antara yang lain. Jika diingat-ingat, sebelumnya adik perempuan Wahna ini berada di tahap kelahiran. Moni, Wina, dan yang lain telah mencapai tahap penyempurnaan Ki tingkat ketiga. Mori dan Noya sudah berada di tingkat menengah tahap penyempurnaan Ki, dan Diman adalah yang tertinggi. Pemuda sudah mencapai tingkat ke-8 puncak dari tahap penyempurnaan Ki. Bukan hanya anggota keluarga, kultivasi para pengawal dan pelayan pun juga meningkat tajam. Hampir semua pengawal dari utusan kerajaan kini telah mencapai tahap Jenderal Alam. Yang tertinggi adalah Komandan Dasa, disusul oleh Komandan Solas, masing-masing para tingkat keempat dan tingkat ketiga tahap Jenderal Alam. Sedangkan pengawal non-utusan rata-rata berada di tahap penyempurnaan roh tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Sudah barang tentu, peningkatan kekuatan yang melampaui kata drastis ini menggemparkan kota Ragane dan sekitarnya. Dari segi ekonomi, keluarga Rahmu tidak menonjolkan diri dengan kemewahan dan kemegahan. Meskipun pendapatan toko Rahmu di kota distrik Nabraja meningkat berkali-kali lipat, mereka hanya memperluas lahan keluarga di sekitarnya. Sore hari, suara angin sayup berembus di langit gerbang kediaman keluarga Rahmu. Para penjaga gerbang mendongak, melihat seorang pemuda bersayap hijau sedang mendarat perlahan-lahan di depan gerbang. Selamat datang, Tuan Muda. Sapa semua penjaga gerbang, membungkuk dengan hormat. Setiap wajah tersenyum penuh semangat, seolah anak mereka yang telah tiba. Wahna tersenyum hangat, bertanya dalam langkahnya, apakah semua baik-baik saja? Semua baik-baik saja, Tuan Muda. Jawab Minisan, sang kepala penjaga keluarga Rahmu. Apakah jumlah pengawal bertambah selain dari pengawal utusan? Tanya Wahna kemudian. Tidak, Tuan Muda. Masih sama seperti sebelumnya, 47 orang. Jawab Minisan dengan hormat. Tidak perlu memberitahu kedatanganku, ujar Wahna kepada Minisan dan para penjaga yang lain. Lalu menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Paman Min atur sendiri pembagiannya bersama para penjaga yang lain. Terima kasih, Tuan Muda. Ucap Minisan membungkuk, tidak berharap Tuan Muda Wahna akan memberinya sesuatu. Begitu Wahna telah melewati pintu gerbang, Minisan melihat isi cincin penyimpanan. Dan seketika mulutnya menganga, diam tidak bergerak. Ada apa? Tanya salah seorang penjaga yang lain. 5 juta koin emas. Setidaknya, per orang memperoleh 100.000 koin emas. Sahut Minisan, matanya mengerjap beberapa kali. Berharap cincin penyimpanan di tangannya bukanlah sebuah ilusi. Apa? 100.000? 100.000 per orang. Serga beberapa orang penjaga, sangat terkejut mendengar ucapan Minisan.
Dilarahmu baru saja keluar dari pintu rumah harapan, mengerutkan kening ke arah pekarangan, matanya membelalak kemudian, memekik kencang. Kakak, berlari menghampiri. Dilarahmu melompat ke pelukan Wahna sambil menangis. Aku merindukanmu. Wahna tersenyum hangat, mencium kepalanya, memeluk balas adik perempuan kesayangannya itu, adik yang selalu menemaninya di kala duka. Ayudiah yang hendak keluar dari rumah pribadinya. Begitu melihat Wahna sedang berpelukan dengan Dilarahmu, dan itu tepat di halaman rumah, langsung terdiam kaku di tempatnya. Tanpa sadar, mata Ayudiah mulai memerah, air matanya menetes. Rindu yang teramat sangat kepada sang putra, seakan terlepas saat ini juga. Pun berlari menghampiri, memeluk Wahna dengan erat. Suara Dilarahmu yang memekik, tentu terdengar oleh beberapa orang di rumah harapan. Mereka berdiri di halaman depan, memandang Wahna dengan derai air mata. Bukan air mata kesedihan, namun air mata kebahagiaan. Air mata kerinduan yang begitu lama. Meskipun hanya dalam hitungan bulan tidak bertemu dengan Wahna, tetapi perubahan terhadap hidup mereka, membuat Wahna selalu ada di hati dan pikiran mereka. Tidak lama berselang, dua gadis cilik keluar dari belakang rumah harapan. Keduanya menggendong boneka, asyik mengobrol dalam langkahnya. Ketika kedua gadis cilik ini melihat orang-orang sedang berdiri, mereka bertanya secara bersamaan. Kenapa semua berdiri di sini? Istri Paman Wiji menoleh dan tersenyum, menyeka air matanya sendiri, lalu menunjuk jari ke arah depan. Begitu kedua gadis cilik ini menoleh ke kiri, boneka di tangan mereka langsung dilemparkan, berteriak bersamaan. Kakak Wahna! Kedua bocah itu berlari menghampiri, memeluk paha Wahna dari kanan dan kiri, menangis sesenggukan tanpa berkata-kata. Wahna berjongkok, memandang dalam senyum, membelai lembut kepala kedua gadis ciliknya yang lucu, dan memeluknya lagi. Kakak, kenapa kakak lama sekali? Aku merindukanmu, ucap Mila sambil terisak. Kini digendong Wahna di sebelah kanan. Di gendongan sebelah kiri, Mina menimpali sambil menangis. Aku selalu menunggu kakak. Wahna tersenyum melihat kedua gadis ciliknya, membawa keduanya ke halaman rumah harapan. Satu persatu, anak-anak mengucapkan salam. Tidak ada dari mereka yang tidak memeluk Wahna dengan erat. Pun tidak terkecuali dengan Amin, Rida, Paman Wiji, Paman Rimo, dan masih banyak lagi. Kenapa tidak memberitahu ibu jika kamu akan kembali? Setidaknya ibu bisa menyiapkan makanan untukmu, Wahna, ujar Ayudiah. Tidak beranjak dari sisi Wahna. Wahna merangkul bahu ibunya. Tidak apa-apa, ibu. Kebetulan aku ada keperluan di distrik Ranyagi, jadi aku kembali untuk melihat semua keluargaku. Mina menyelah. Apakah kakak akan pergi lagi? Mendengar pertanyaan Mina, semua orang memandang Wahna penuh harap. Wahna langsung tersenyum. Kakak punya waktu 1 minggu bersama kalian. Hori. Kedua gadis cilik dan beberapa anak yang lain langsung bersorak gembira. Ketika Wahna akan beranjak menuju teras tengah rumah harapan, ia melihat seorang bocah laki-laki yang selalu menatapnya, lalu menghampiri dengan langkah pelan. Berdiri di depan Wahna, meski tidak menangis, bocah laki-laki itu menunduk sedih. Kakak, kenapa kakak lama sekali? Wahna tersenyum, berjongkok dan meletakkan kedua gadis ciliknya. Aksa, kamu laki-laki yang hebat. Apakah tidak ingin memeluk kakak yang baru datang? Saat itu juga, Aksa yang hanya menunduk pada awalnya, kini air matanya tumpah, memeluk Wahna dengan sangat erat, meluapkan kerinduannya yang tak tertahan. Setelah beberapa saat berbincang, Wahna keluar dari rumah harapan, bermaksud untuk bertemu ayah dan kakeknya. Namun baru saja melangkah keluar, kakek, ayah, dan ketiga paman Wahna sudah berdiri di halaman rumah harapan, bersama kedua komandan utusan. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Sapa Komandan Dasa dan Komandan Solas, membungkuk hormat. Wahna membalas dengan sedikit membungkukkan badan kepada semua orang di depannya. Patriark Rahmu menghampiri. Cucuku, kenapa kamu tidak memberi kabar terlebih dahulu kepada kami? Setidaknya, kami bisa bersiap untuk men. Tidak perlu menyiapkan apapun, kakek. Sahut Wahna menyelah, dan berkata, tidak ada yang istimewa dengan kedatanganku. Sambil merangkul bahu ayahnya, Wahna dan yang lain menuju gedung pelatihan, duduk dan berbincang di ruang aula. Banyak hal yang disampaikan Patriark Rahmu tentang kemajuan keluarga. Dari peningkatan tokoh Rahmu hingga peningkatan kekuatan keluarga. Kedua komandan juga turut berterima kasih. Mereka turut merasakan dampak positif selama menjadi pengawal keluarga. Akademi Seribu Langit. Dalam beberapa bulan terakhir, Akademi Seribu Langit mengalami kerugian yang sangat besar dan tergolong hebat. Ratusan murid hilang tanpa kabar, harta rampasan beberapa tahun juga lenyap dicuri orang, dan hingga kini, belum diketahui di mana dan siapa pelakunya. Dan pada saat yang sama, Master Sanu melakukan pertemuan dengan beberapa orang tetuanya. Tetua Tomarsu, apakah kegiatan kompetisi sudah siap semuanya? Tanya Master Sanu untuk memastikan. Tetua Tomarsu mengangguk. Semua sesuai rencana, Master. Tetua Tomarsu adalah tetua balai pelatihan di Akademi Seribu Langit. Lelaki tua ini juga bertanggung jawab dalam mengatur perencanaan kegiatan kompetisi antar akademi, yang sedianya dilaksanakan di Akademi Surgawi. Master Sanu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi, sambil mengelus jenggotnya. Dia memperingatkan orang-orangnya. Dalam kompetisi ini, jangan sampai ada kata gagal. Aku ingin semua peserta dari Buana Raya disiksa sebelum dikeluarkan dari ruang dimensi. Jangan khawatir, Master. Sahut tetua Tomarsu meyakinkan, lantas memaparkan strategi luar biasanya. Peserta dari Akademi Surgawi dan Akademi Tunjungyu juga bersama kita, Master. Masing-masing dari mereka mengirim 100 orang murid yang terendah berada di tahap prajurit alam tingkat rendah. Begitu juga dengan perguruan langit kita, mereka yang mengirimkan 100 orang murid tahap penyempurnaan roh tingkat tinggi. Sedangkan dari perguruan cakra, kami sedang melakukan pendekatan. Ilmu tetua Tomarsu setelah berhenti menarik napas. Master Sanu tersenyum. Bagaimana dengan perguruan makan putih dan segara jiwa? Masih belum ada jawaban hingga kini. Lagi pula, keduanya termasuk memiliki hubungan dengan Buana Raya. Jawab tetua Tomarsu menggelengkan kepala. Master Sanu menoleh ke kanan, menatap tetua gagak merah. Tetua Namo, apakah ada kabar dengan pencuri harta kita? Belum, Master. Tapi
Tapi aku meningkatkan pencarian, memperbanyak murid ke segala arah untuk mencari informasi. Jawab Tetua Namo, menunduk setelahnya. Master Sanwo mengembuskan napas panjang, berkata dengan suara berat. Sepertinya, rencana kita menyerang Buana Raya harus ditunda. Kita harus menyusun kembali dengan rencana kedua. Lemahkan saja prestisenya. Hingga tidak ada yang mau atau berani menjadi murid Buana Raya. Tetua Namo mengerutkan kening. Lalu, bagaimana dengan Padepokan Buana Utara? Apakah kita akan menyerangnya sesuai rencana? Master Sanwo mengangguk serius. Tentu saja. Selain pasukan kita dan perguruan langit, aku telah menyiapkan beberapa iblis untuk meratakan padepokan itu. Sehingga mereka tidak akan curiga bahwa kita yang telah menyerang padepokannya. Semua tetua saling bertukar pandang, saling mengangguk kecil berulang-ulang, terkagum dengan rencana cemerlang sang Master Sanwo. Master Sanwo memang cerdas. Puji Tetua Namo. Mendapat anggukan dari semua tetua yang hadir. Akademi Surgawi. Sejak awal bulan ini, Akademi Surgawi sangat sibuk dengan persiapan kompetisi antar akademi. 2 kota di wilayah 2 distrik telah dihiasi dengan berbagai ornamen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi. Mengapa hingga 2 kota di 2 distrik? Hal ini karena letak dari Akademi Surgawi berada tepat di garis perbatasan antara distrik Kunlung bagian barat dengan distrik Mesangakara bagian timur. Kota Ningkusari distrik Kunlung dan kota Tanpupu distrik Mesangakara juga mendapatkan keuntungan dari adanya penyelenggaraan kompetisi antar akademi. Sudah banyak penginapan yang telah penuh dipesan, baik oleh akademi maupun perguruan bela diri. Di 2 kota itu juga telah dipasang layar array berukuran besar yang nantinya dapat dijadikan media menonton bagi semua orang untuk melihat secara langsung jalannya kompetisi. Pada waktu yang bersamaan, para tetua Akademi Surgawi mengadakan pertemuan di ruang aula, memastikan segala persiapan menjelang pelaksanaan kompetisi. Master Yamami, sang Master Akademi Surgawi, bertanya saat ini. Bagaimana persiapan acara kompetisi? Semua sudah siap, Master. Tinggal menunggu hadirnya ruang dimensi dari Akademi Seribu Langit. Jawab Tetua Hunbi, seorang tetua balai misi Akademi Surgawi. Master Yamami melanjutkan pertanyaan. Lalu, bagaimana dengan murid-murid kita? Tetua balai pelatihan, Tetua Bisgu, menjawab dengan hormat. Semua siap, Master. Kita mengirim 100 murid tahap prajurit alam tingkat tinggi. Dan ada 1 orang murid yang telah menekan kultivasinya, yang seharusnya telah menerobos ke tahap jenderal alam. Master Yamami tersenyum senang. Bagus. Jika dia menerobos di dalam ruang dimensi, itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Lagi pula, Seribu Langit ini ingin menguasai semuanya sendiri. Setelah para murid Buana Raya ditendang keluar dari ruang dimensi, tendang juga sebagian besar murid Seribu Langit sesuai rencana. Imbu Master Yamami memerintahkan. Semua tetua tersenyum mengangguk. Mereka bersedia bekerja sama dengan Akademi Seribu Langit. Itu karena memiliki tujuan yang sama. Namun di lain sisi, mereka tidak ingin menjadi bawahan Akademi Seribu Langit yang selalu mendominasi dalam segala hal dan kesempatan. Tetua Bisku bertanya, Master, dengan adanya iblis di dalam ruang dimensi, apakah itu artinya Seribu Langit memiliki bawahan kaum iblis? Kalian tenang saja, sahut Master Yamami dengan santai, lantas memperjelas. Bukan hanya mereka yang memiliki bawahan kaum iblis. Aku akan memasukkan iblis bawahanku ke dalam ruang dimensi ketika saatnya tiba. Jika kaum iblis mereka berada di tahap jenderal alam tingkat pertama, maka kaum iblisku berada di tingkat menengah. Kaum iblisku akan membantu murid-murid kita menyingkirkan semua murid Seribu Langit. Imbu Master Yamami dengan ekspresi bangga. Semua tetua tidak lagi tersenyum, tetapi tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Bab ke-100. Kota Ragane. Keluarga Rahmu. Dalam 6 hari terakhir, hari-hari Wahna dihabiskan bersama adik perempuannya, para sepupu, dan anak-anak di Rumah Harapan. Selain itu, lahan keluarga Rahmu di bagian belakang kediaman, tepatnya di kaki bukit, sebagian diubah menjadi kebun obat, terutama lahan di belakang rumah pribadi Wahna. Melihat bibit tumbuhan obat yang ditanam Wahna, Patriark Rahmu dan yang lain tidak bisa tidak terkejut. Pasalnya, beberapa bibit tanaman itu termasuk kategori langka, pun membutuhkan energi cukup tebal untuk sekadar tumbuh saja. Tidak hanya berkebun, Wahna juga telah menyelesaikan menara kultivasi yang kedua. Menara itu dapat digunakan untuk kultivasi dari tahap Kaisar Alam hingga tahap Holy Saint. Berdasarkan data panel sistem yang ditampilkan, pada akhirnya Wahna dapat mengetahui jenis-jenis tingkatan kultivasi. Data itu menyebutkan 2 jenis ranah kultivasi, yakni ranah fana dan ranah immortal. Ranah fana terdiri dari 11 tahap kultivasi, diawali dari tahap kelahiran, tahap pembentukan tubuh, tahap transformasi, tahap penyempurnaan ki, tahap penyempurnaan roh, tahap prajurit alam, tahap jenderal alam, tahap raja alam, tahap kaisar alam, tahap satria suci, dan tahap setengah immortal. Dan untuk ranah immortal, terdiri dari 16 tahap kultivasi, yakni tahap Saint, tahap Holy Saint, tahap Mahayana, tahap Holy Mahayana, tahap Tyrant, tahap Holy Tyrant, tahap Grand Dao, tahap Holy Dao, tahap Monarch, tahap Holy Monarch, tahap Heavenly Monarch, tahap Holy Emperor, tahap Heavenly Emperor, tahap Immortal Emperor, tahap Supreme Emperor, dan tahap setengah dewa. Baik ranah fana maupun ranah immortal. Setiap tahapnya terbagi menjadi 9 tingkatan, setiap tingkatan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Untuk tingkat pertama hingga tingkat ketiga, masuk dalam golongan tingkat rendah. Tingkat keempat hingga tingkat kelima, adalah golongan tingkat menengah. Dan tingkat ke-6 sampai tingkat ke-9, merupakan golongan tingkat tinggi. Kecuali tahap setengah immortal dan tahap setengah dewa. Kedua tahap ini hanya terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat akhir. Mengetahui kekuatan tahap Holy Saint dari fungsi menara kultivasi, Patriark Rahmu dan yang lain hanya bisa melebarkan mata dengan mulut menganga. Selama ini, yang diketahui banyak orang, belum pernah ada keberadaan yang mencapai titik kekuatan mengerikan itu. Meskipun Patriark Rahmu pernah mendengar dari ayahnya, tetap saja dia hanya mendengar, tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Di kebun belakang, tepat 500-an meter di sebelah barat kediaman pribadi Wahyu Rahmu, berdiri sebuah gubuk yang terbuat dari kayu dan bambu. Sejenis cinang, gubuk itu berdiri tanpa dinding penyekat di sekelilingnya.
Posisinya pun lebih tinggi dari sekitar, sehingga dapat melihat sebagian besar kebun tanaman obat yang menghijau di sisi timur dan utara. Pada saat ini, di gubuk itu, Wahna bersama Patriark Rahmu dan ayahnya, berikut ketiga paman, duduk dan berdiskusi ringan tentang beberapa hal. Setelah sedikit berbincang, Wahna menyampaikan rencananya. Kakek, ayah, dan paman semua, aku bermaksud meletakkan susunan array di sekeliling pekarangan keluarga Rahmu kita. Paling tidak, susunan array pertahanan dan susunan array pengumpul energi. Dengan susunan array itu, setiap orang yang tidak mendapatkan izin dari salah satu kalian berempat, secara otomatis akan ditolak masuk ke dalam pekarangan kediaman. Bahkan yang sudah masuk pun, jika terdeteksi mengerahkan energi destruktif dengan niatan jahat, dapat secara otomatis dikirim keluar. Karena izin hanya dengan menggunakan pikiran, mohon bijaksanalah dalam memutuskan ketika susunan array telah terpasang. Ibu Wahna mengakhiri sedikit paparannya. Patriark Rahmu dan ketiga pria yang lain tertegun sejenak. Pikiran mereka masih mencerna dengan baik. Apa yang dikatakan Wahna barusan, sepertinya terlalu mustahil untuk dilakukan. Cucu, area mana saja yang akan dipasang susunan array? Tanya Patriark Rahmu ingin tahu lebih lanjut. Seluruh area pekarangan, jawab Wahna, membuat Patriark Rahmu saling bertukar pandang dengan keheranan. Wahna melanjutkan, jika ada serangan berbasis apapun dari pihak lain, maka susunan array pertahanan akan aktif secara otomatis. Jika ada orang tidak dikenal akan masuk tanpa sepengetahuan penjaga atau keluarga, mereka akan tertolak dengan sendirinya. Melihat ekspresi Patriark Rahmu, Wahna tersenyum. Kakek tenang saja. Untuk mengaktifkan susunan array ini tidak membutuhkan batu roh atau sejenisnya. Semua terserah padamu, Wahna. Keputusanmu selama ini adalah yang terbaik. Kami akan mengikuti. Ujar Zakat Rahmu, mendapat anggukan dari pria yang lain. Meskipun pada dasarnya, semuanya masih bingung. Wahna menatap ayahnya yang tidak mengatakan apapun. Ayah, bagaimana menurut ayah? Wahyu Rahmu terdiam, tersenyum hangat, mengangguk dan berkata, ayah ikut denganmu, nak. Wahna tersenyum mengangguk. Melalui telepati, ia menyerukan kepada semua pengawal dan para telik sandi untuk segera masuk ke dalam pekarangan keluarga, termasuk dengan penjaga gerbang. Ketika mendengar suara Wahna di kepala, para telik sandi yang tersebar di banyak titik dibuat terpana dalam sesaat. Namun dengan cepat mereka pulih pada kenyataan, segera mengikuti perintah. Wahna beranjak dari duduknya, berdiri di atas batang kayu kering yang tergeletak di selatan gubuk. Kedua tangannya terangkat setinggi dada. Gerakan sangat rumit terlihat pada jari jemari tangannya. Sesaat berikutnya, cahaya biru keunguan memendah di ujung jari, bersinar cemerlang tanpa menyilaukan, melesat vertikal ke udara, berhenti pada titik ketinggian tertentu, menyebar ke empat arah yang berbeda, arah di mana bendera array kuno multifungsi diletakkan. Sebelum waktu ini, Wahna telah meletakkan bendera array itu, tepat di empat sudut pekarangan kediaman keluarga Rahmu. Rencana ini memang terbesit di benak Wahna sejak awal. Kala itu ketika ia mandi di sungai kecil, sungai jernih di dasar jurang hutan pegunungan Kubrem. Tujuan utama Wahna hanya satu, agar keluarganya tetap aman di saat dirinya tidak bisa kembali dengan cepat. Selain itu, dengan peningkatan ketebalan energi hingga 20 kali lipat, maka kekuatan keluarga Rahmu dapat meningkat secara eksponensial. Dan pada titik ini, seluruh anggota keluarga Rahmu mendongakkan kepala. Melihat empat cahaya berbeda warna, menjulur tinggi ke angkasa, muncul dari empat sudut pekarangan keluarga mereka. Keempat cahaya itu melengkung ke arah yang sama, bertemu di satu titik, tepat di tengah langit pekarangan keluarga, membentuk kerangka kubah setengah lingkaran. Dari keempat cahaya kerangka kubah itu, menjulur banyak cahaya dengan warna serupa, tidak beraturan dan rumit, menuju cahaya kerangka yang lain, hingga membentuk kubah setengah lingkaran sempurna, menutup seluruh area pekarangan keluarga Rahmu. Kubah cahaya itu bersinar cemerlang untuk sesaat, menghilang dari pandangan seluruh orang di saat berikutnya. Apa itu? Tunjuk Mori ke angkasa dengan takjub. Ditimpali oleh Noya dengan menyergah. Apakah itu susunan array? Kenapa begitu besar? Pasti dia. Pasti ini, Wahna. Gumam Noya penuh keyakinan, saling menatap dengan Mori. Luar biasa. Patriark Rahmu berseru kagum. Kepalanya masih mendongak. Matanya melebar tak berkedip, menatap angkasa yang saat ini terlihat seperti itu adanya. Dua napas berikutnya, tiba-tiba, semua orang dibuat linglung tidak percaya, memandang takjub ke segala arah, mengibaskan tangan secara acak ke udara, merasakan energi yang begitu tebal, kini bergolak menyelimuti tubuh. Bahkan, beberapa pemuda maupun anak-anak di rumah harapan, bergegas duduk bersila, memejamkan mata secepatnya, terobosan tingkat kekuatan sudah di ujung tanduk. Komandan Dasa dan Komandan Solas tertegun dalam diam, saling memandang dengan tatapan butuh penjelasan. Kedua komandan ini masih belum selesai dengan kejutan cahaya aneh, namun kini juga merasakan ketebalan energi yang berlipat-lipat dari sebelumnya. Hanya ada satu tempat, hanya ada satu orang yang menjadi tujuan pertanyaan. Kedua komandan bergegas mencari keberadaan Wahna. Tuan muda, apa yang terjadi? Mengapa ketebalan energi menjadi sangat berlimpah? Komandan Dasa langsung bertanya begitu dirinya tiba. Wahna menyunggingkan senyum. Aku memasang susunan array di seluruh pekarangan keluarga. Sebelum kedua komandan melontarkan 1.200 pertanyaan, Wahna menjelaskan banyak hal kepada dua orang terkuat di keluarganya itu. Dari sekian banyak penjelasan dan informasi, kedua komandan tidak perlu lagi meletakkan telik sandi di luar area pekarangan keluarga Rahmu. Mereka cukup berjaga di dalam pekarangan, memberi pengawalan jika ada anggota keluarga dan pelayan, atau siapapun yang terkait, keluar dari area array. Tidak mungkin tidak, kedua komandan itu terperangah. Mereka benar-benar melihat keajaiban setelah menjadi pengawal keluarga ini. Oh ya, Paman, bagikan ini kepada orang-orangmu. Itu bukan upah. Aku hanya ingin berbagi dengan bagian dari keluargaku. Imbu Wahna sambil menyerahkan 2 cincin penyimpanan. Sama seperti kepala penjaga, kedua komandan ini melebarkan mata begitu melihat isi cincin penyimpanan masing-masing. 120 juta koin emas tertumpuk rapi, membuat keduanya membeku tak berkedip. Tuan muda, ini begitu besar. Tolak Komandan Dasa sambil menunduk. Wahna melambai ringan. Paman Dasa dan Paman Solas,
Kalian berdua dan orang-orangmu adalah bagian dari keluargaku. Jeti, tidak perlu menolak. Segera bagikan. Setelah meninggalkan beberapa hal untuk keluarga Rahmu, Wahna berpamitan kepada seluruh orang, terutama anak-anak. Semua melepas kepergian Wahna dengan tatapan enggan. Kakak, aku akan terus berlatih agar bisa membantumu. Gumam Akse, mengepalkan kedua tangan kecilnya. Di sebelah, Aksi tersenyum, membelai lembut kepala adiknya itu. Kita semua harus berlatih giat agar bisa membantu kakak Wahna. Tapi sekarang aku lapar. Sahut Akse, langsung memegang perutnya sendiri. Semua anak dan orang-orang di sekitar mengurungkan niat untuk haru, berubah tertawa lepas melihat tingkat bocah cilik Akse. Di sudut yang lain, Patriark Rahmu bertanya dengan suara setengah berbisik. Wahyu, apakah cucuku mengatakan padamu, bandit seperti apa yang dia rampas sampai sebanyak 5 miliar begini? Wahyu Rahmu mengangkat kedua bahu, tanda tidak tahu menahu. Sekarang, putraku lebih kuat dari ayahnya sendiri. Patriark Rahmu dan ketiga paman Wahna tersenyum, memandang Wahyu Rahmu dengan tatapan terima kasih yang tak terhingga. Patriark Rahmu mengembuskan napas panjang, berkata dengan suara dalam. Bocah itu telah merubah segalanya bagi keluarga Rahmu kita. Jangankan bermimpi, membayangkannya saja aku tidak pernah. Tapi siapa sangka, keluarga kita akan setinggi ini. Ayah benar, sahut Mr. Rahmu, merangkul bahu kakak tetuanya. Kakak, terima kasih. Jaleh Rahmu menyelah. Aku akan mencari Pak Nyoman. Beberapa rumah yang dikatakan Wahna harus segera dibangun. Hanya dalam beberapa menit, Wahna telah tiba di desa Nalolo. Salah satu desa yang pada jalur perjalanan dari kota Ragane ke kota distrik Nabrajem. Wahna berhenti sejenak, tersenyum geli jika mengingat nama makanan khas desa itu. Sempat berpikir makanan yang tersaji di hadapannya adalah gado-gado. Ternyata desa itu menyebutnya doga-doga. Kota distrik Nabrajem. Toko Rahmu. Dalam beberapa kali berteleportasi, Wahna tiba di kota distrik Nabrajem. Setelah melewati pintu gerbang barat, ia bergegas menuju toko Rahmu. Tuan muda, selamat datang kembali. Sapa manajer toko, yang kebetulan berada di teras depan melihat kehadiran Wahna. Wahna tersenyum mengangguk. Apakah penatua ada di dalam? Ada, tuan muda. Mari aku antar. Angguk manajer toko, bergegas memimpin jalan. Cucu, kenapa tidak memberi kabar jika kamu akan ke kota distrik? Sapa tetua utama pertama begitu melihat Wahna. Wahna sedikit membungkuk. Aku kebetulan lewat, dan harus segera kembali ke akademi. Ayo, mari minum teh dulu. Mengatakan itu, tetua utama kedua menarik salah satu kursi dari meja bunda. Sambil menyesap teh, Wahna dan kedua tetua berbincang banyak hal. Utamanya tentang perkembangan toko Rahmu yang meningkat drastis, hingga menjadi toko terkemuka di kota distrik Nabrajem. Dari perbincangan itu juga, diketahui bahwa keluarga Wade menutup usahanya yang sejenis. Mereka beralih pada usaha hasil alkimia, namun tidak pernah mencari bahan obat dari toko Rahmu. Berbagai jenis pil bintang 2 hingga bintang 3, menjadi yang terlaris di usaha keluarga Wade saat ini. Akan tetapi, mereka menjualnya dengan harga yang cukup murah, cenderung jauh dari harga umum pasaran. Wahna menanggapi informasi kedua tetua keluarganya itu. Biarkan saja, sepanjang tidak mengganggu, itu tidak masalah. Lagi pula, mereka tidak akan bertahan lama jika menjual dengan harga di bawah standar. Atau memang, ada unsur penipuan pada pil itu sendiri. Imbu Wahna curiga. Tidak salah lagi, sahut tetua utama pertama, menegaskan kemudian. Beberapa orang memang mulai mengeluh dengan pil yang mereka jual. Pil bintang 3, tapi tidak lebih baik dari bintang 2. Biarkan saja, sahut Wahna, kemudian mengeluarkan 3 cincin penyimpanan. Kakek, di dalam cincin ini ada senjata dan tanaman obat untuk toko Rahmu kita. Dan pil ini untuk kakek berdua. Oh ya, jika kakek ke distrik Ranyagi, datanglah ke Mansion Harapan di bagian timur kota distrik. Aku harap kakek berdua bisa membantu mereka mengembangkan usaha demi anak-anak asuh di sana. Sambung Wahna. Kedua tetua utama mengangguk, mereka sangat menaruh hormat sekalipun Wahna adalah cucu bagi keduanya. Dipungkiri atau tidak, semua yang dicapai oleh keluarga Rahmu adalah berasal dari satu nama, Wahna Rahmu, generasi muda keluarga Rahmu mereka. Tidak berlama-lama, Wahna melanjutkan perjalanan. Kembali ke hutan pegunungan Kubrem. Dari satu pohon ke pohon yang lain, Wahna bergerak sambil mengawasi sekitarnya untuk setiap saat. Dalam perjalanan itu, Wahna tidak menjumpai adanya bandit kelas kakap seperti sebelum-sebelumnya. Hanya beberapa orang saja, yang sepertinya mencari peruntungan memanfaatkan kesempatan, memeras para pedagang yang lewat. Kendati demikian Wahna tidak membiarkan mereka begitu saja. Dengan memberi sedikit pelajaran tanpa harus memusnahkan. Ia berharap hal serupa tidak terulang dari orang yang sama. Pegunungan Kubrem. Memasuki hutan pegunungan Kubrem, Wahna mendapati aktivitas sekelompok orang. Kekuatan mereka cukup tinggi, dari tahap jenderal alam tingkat menengah dan tingkat tinggi. Dari visi Wahna, kisaran 50-an orang di antara mereka, seolah sedang mencari sesuatu, mengamati area sekitar dengan sangat cermat. Wansa, apakah kamu menemukan petunjuk? Tanya Jien, seorang pria bertubuh besar dan tinggi. Memastikan rekannya yang sedang mengendus sesuatu. Wansa, sosok pria yang mengendus itu menggelengkan kepala. Ini memang jejak perapian. Tapi tidak ada aura apapun yang ditinggalkan. Wansa, apakah keterampilanmu mulai menurun? Jika ada perapian di sini, itu berarti setidaknya ada orang yang membuatnya. Bagaimana mungkin tidak ada jejak aura sama sekali? Cibir dong oke. Sosok pria yang berdiri di sebelah Jien. Wansa tetap menggelengkan kepala. Jien, kamu bisa mencobanya. Aku sama sekali tidak menemukan apapun. Jien melangkah maju, berjongkok di depan bekas perapian. Mengendus aroma yang ditinggalkan. Menegakkan kepala kemudian, memandang ke arah kerumunan teman-temannya. Benar-benar tidak ada apapun. Bagaimana mereka bisa hilang begitu saja? Apakah murid-murid Akademi Seribu Langit sedang melakukan sabotase kepada kita? Ujar Dong Oke penuh curiga. Wansa menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin dari Akademi Seribu Langit. Murid-murid mereka juga banyak yang hilang di hutan ini.
Kecuali, ada pelaku lain. Dan tepat pada saat ini, Wansa dan kawan-kawan mengalihkan pandangan, tertuju ke arah yang sama, arah di mana sebuah suara siulan terdengar. Pada arah itu, terlihat seorang pemuda berbaju putih sedang berjalan santai. Tangan kanannya tampak membawa sebatang ranting pendek, memukul ringan dedaunan kecil di sekitarnya, bersiul riang. Dengan tendang melintas tidak jauh dari posisi mereka berkumpul. Wansa dan yang lain saling bertukar pandang. Dalam benak mereka, mana mungkin di dalam hutan yang terbilang menakutkan ini, ada orang yang berjalan santai apalagi sambil bersiul. Jian melangkah mendekat, bertanya kasar dengan nada menghardik. Heh, bocah, sedang apa kau di sini? Hah, dan tentu saja, pemuda itu adalah Wahna. Menoleh ke kanan, sambil menunjukkan ekspresi tidak bersalah. Ia menjawab polos. Aku sedang berjalan. Apakah kau tidak melihatnya? Jian melebarkan mata, siapapun yang tidak buta pasti tahu jika pemuda itu sedang berjalan. Bocah, jangan macam-macam denganku. Apalagi di tengah hutan begini, kamu hanya mencari mati. Pekik Jian, jengkel dengan jawaban tidak layak itu. Wahna sedikit memiringkan kepala, menengok ke arah belakang Jian, melihat banyak pria sedang berdiri seolah sebagai bawahan, lalu berkata, apa yang salah? Bukankah aku sudah menjawab pertanyaanmu? Kenapa tiba-tiba nadamu mengancamku? Mendengar perkataan pemuda itu, terlebih dengan ekspresi acuh tak acuh, wajah Jian merah padam. Jelas, dia benar-benar tidak dianggap oleh bocah sialan itu, membuatnya kehilangan wajah di depan teman-temannya sendiri. Tidak bisa tidak, dia harus memberi pelajaran kepada pemuda tidak jelas ini. Wajahnya harus dikembalikan. Kehormatan dirinya sebagai ahli pengendusan sedang dipertaruhkan. Begitu Jian hendak melompat mengayunkan pukulan, tiba-tiba, sebuah suara terdengar cukup panjang, muncul dari arah bokongnya sendiri, diiringi suara seperti air yang memaksa menerobos keluar. Tukut, bro. Crit. Di tengah kebingungan tidak tahu apa yang menimpanya, refleks, Jian menutupi bokongnya sendiri dengan kedua tangan. Di saat yang sama, sekelompok orang yang berdiri tepat di belakang Jian, terpana melebarkan mata. Tidak menyangka, seorang senior tahap jenderal alam, akan bertindak kentut sembarangan. Namun keterpanan itu buyar seketika, aroma menyengat yang sangat khas dan tiada duanya, mengharuskan semua orang menutup hidung masing-masing, melangkah mundur tanpa sadar. Tapi tidak lama kemudian, semua orang di belakang Jian juga mengalami hal yang sama. Rasa sakit yang melilit setiap perut tak tertahankan. Seolah ada sesuatu yang harus segera dikeluarkan. Spontan, semua berhamburan ke segala arah, mencari tempat tersembunyi untuk menunaikan hajat. Buang air besar tidak boleh ditunda. Wahna tersenyum menyeramkan, tertawa di benaknya. Kalian sudah bersiap menjadi poin pengalaman untukku. Sambil menutup hidungnya, Wahna menghampiri satu persatu setiap orang yang tersebar buang air besar. Tiba di sisi orang pertama, tanpa suara dan tanpa bicara, Wahna menebas batang leher sasaran dengan bilah energi mental. Ah, sial. Apa yang mereka makan hingga berbau busuk seperti ini? Wahna mengutuk orang-orang yang sedang buang air besar di sekitarnya. Dengan langkah tenang tapi pasti, Wahna mengulangi tindakannya. Seolah sedang berjalan-jalan, sekian banyak orang tahap jenderal alam, berjatuhan mengembuskan dua udara terakhir, satu dari tenggorokan, satu lagi dari bokong. Murid Akademi Surgawi, kalian memang bekerja sama dengan Akademi Seribu Langit, rupanya. Gumam Wahna berencana di benaknya. Setelah melucuti dan memusnahkan seluruh mayat, Wahna menghilang. Muncul di atas ketinggian pohon, mengamati area sekitar dengan seksama. Merasa tidak ada yang perlu diwaspadai, Wahna bergerak menuju gua, tempat di mana ke-16 murid Akademi Buana Raya sedang bermeditasi menyerap berbagai sumber daya. Masuk ke dalam gua, Wahna tersenyum kecil menatap teman-temannya. Mereka semua telah menerobos, bahkan ada yang sampai 3 tingkat sekaligus. Pil itu memang pil kelas dewa. Suatu saat nanti, aku harus meningkatkan keahlian alkimiaku, pikir Wahna menetapkan rencana. Beberapa waktu kemudian, hari berubah gelap. Wahna menghampiri mulut gua, berdiri di tepi dan melihat keluar, ke arah kiri dan kanan. Selaras sekelip cahaya putih transparan berkilau ketika matanya berkedip, Wahna mengaktifkan mode malam dengan teknik mata dewa. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik mata dewa telah naik tingkat. Level saat ini adalah 7/10. Wahna tersenyum cerah, hampir saja melompat gembira. Pasalnya, semua tekniknya menjadi sangat sulit untuk naik tingkat, sekalipun terus digunakan dalam jangka waktu lama. Menekan kegembiraannya, Wahna mengarahkan pandangannya ke kanan, memperhatikan lebar dasar jurang yang panjang. Apakah aku mampu membentuk formasi array sepanjang hampir 1 kilometer ini? Wahna bertanya pada dirinya sendiri, mulai berpikir memutar otak. Melihat ke atas, tertuju pada puncak ketinggian jurang, Wahna mengukur jarak. Kedalaman jurang sangat gila menurutnya, mencapai lebih dari 10 kilometer. Ia benar-benar baru menyadarinya. Dengan kedalaman seperti itu, jika ada cahaya di dasar jurang, tentu tidak ada pihak yang dapat melihatnya dari titik tertinggi. Terlebih lagi banyak kabut tebal di sepanjang kedalaman jurang. Aku harus mencobanya. Mengatakan itu benak, Wahna menghilang. Kling. Muncul di dasar jurang, 500 meter dari mulut gua ke kanan. Wahna melemparkan formasi array ilusi, memanjang pada lebar dasar jurang. Namun sangat disayangkan, panjang formasi array yang terbentuk hanya mencapai 560 meter. Sementara lebar dasar jurang, panjangnya 1 kilometer. Tidak ingin lengah dengan monster berlevel tinggi yang berkeliaran di dasar jurang, Wahna kembali ke dalam gua seketika. Bab ke-101. Wahna berpikir sejenak, kemudian tersenyum dengan tangan kanan menghentak, menimbulkan suara jentikan jari. Ah, kenapa aku tidak membuatnya menjadi 2 kali saja? Berpikir seperti itu, Wahna kembali menghilang, muncul pada tempat yang sama di dasar jurang, melemparkan formasi array ilusi 2 kali berturut-turut dengan sangat cepat. Formasi array itu berbentuk garis lurus, melintang di sepanjang lebar jurang, mencapai tinggi hingga 300 meter. Tidak menyia-nyiakan waktu, Wahna kembali membentuk formasi array pertahanan, pun dengan pola yang sama, berhimpit dengan formasi array ilusi. Dengan demikian, 500 meter dari mulut gua ke kanan, 2 dinding tak kasat mata sedang melintang di dasar jurang.
menghilang dan muncul kembali di dalam gua. Wahna mengatur napasnya. Sungguh mendebarkan. Tidak lama setelah itu, berdiri di tepi mulut gua, Wahna melihat ke kiri. Ia mendecakkan lidah. Dua sosok monster setara tahap Raja Alam tampak mondar-mandir pada titik tujuannya. Monster-monster itu serupa harimau, tapi warna dan kepalanya menghijau seperti golbin. Ukurannya tidak terlalu besar, kurang lebih sedikit lebih kecil dari minibus. Tanpa menunda waktu, dengan memadukan dua energi dan elemen cahaya, Wahna meluncurkan bilah transparan ciptaannya, menyasar dua monster yang tidak beranjak pergi. Slash! 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 3 suara mengiris udara terdengar nyaris, selaras dengan 3 bilah transparan yang mendarat akurat pada sasaran. Tidak berdampak apapun, sosok monster yang menjadi sasaran hanya menaikkan salah satu alis. Seolah sedang berpikir, serangga macam apa yang membuat gatal. Pun tidak berhenti, Wahna mengulangi tindakannya, menyasar monster terkuat, setidaknya setara tahap Raja Alam tingkat ke-9. Setelah melemparkan bilah transparan berulang-ulang dan tanpa jeda, pada akhirnya kedua monster jatuh tak bernyawa. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Poin pengalaman telah memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Silakan tekan tanda tambah untuk melanjutkan proses. Wahna merebahkan badan, mengatur napasnya yang tersengal, memulihkan vitalitas yang cukup terkuras. Beberapa saat kemudian, mendapati banyak monster yang berdatangan, Wahna membentuk bola energi seukuran bola kasti dari elemen cahaya. Bola energi itu dilemparkan ke dasar jurang, tepat di depan mulut gua, menyebabkan kawanan monster uru mendekat, menjauh dari sumber cahaya dengan segera. Sepertinya monster-monster di dasar jurang ini, secara umum memang takut elemen cahaya, pikir Wahna menduga. Dengan bola cahaya di tangan kiri, Wahna melompat keluar gua. Bergerak ke kiri sejauh 500 meter, kembali meletakkan formasi array ilusi dan formasi array pertahanan di sepanjang lebar jurang, sama seperti pada arah yang berlawanan sebelumnya. Setelahnya, Wahna membentuk beberapa bola cahaya seukuran bola pingpong, diletakkan di berbagai sudut, membuat area 1 km dasar jurang kini terang benderang. Kling! Muncul di atas ketinggian jurang, Wahna ingin memastikan dugaannya, bahwa cahaya di dasar jurang tidak tampak dari puncak tertinggi. Seperti yang diharapkan. Mengatakan itu di benak, Wahna kembali ke dasar jurang. Dengan demikian, area dasar jurang di depan gua, selain terang benderang, juga aman dari kawanan monster sepanjang 1 km. Wahna mengontrol intensitas cahaya agar tidak terlalu terang. Dengan harapan, dia bisa memancing ikan di depannya, yang saat ini terlihat jelas sedang berenang di sungai jernih. Akademi Buana Raya. Di depan bangunan aula utama, Master Akademi dan Tetua Lausa sedang berdiri di tengah taman. Meluruskan pandangan ke arah tenggara, arah di mana pelataran luar berada. Master Akademi bertanya saat ini. Besok, genap 1 bulan murid-murid kita berlatih di hutan pegunungan Kubrem. Apakah sudah ada kabar mereka kembali? Tetua Balai Lausa. Belum, Master. Tapi jangan khawatir. Aku percaya dengan bocah itu. Master Akademi mengangguk. Pikirannya tidak jauh berbeda dengan Tetua Lausa. Lalu berkata, 2 minggu lagi, kita harus sudah berada di Akademi Surgawi. Setidaknya membutuhkan waktu 7 hari perjalanan menuju ke sana. Jika dalam 3 hari mereka belum kembali, susul mereka. Ngerti, Master. Lausa menjawab dengan hormat. Ibu kota Sarpaden. Pada waktu yang sama, Letoy bersama Jabrik sedang berbincang dengan beberapa orang pria di sebuah restoran. Dengan alasan mengambil misi di Akademi, Letoy dan Jabrik mengunjungi keluarga mereka, keluarga yang berada di lingkup Kementerian Kerajaan Liba. Di tengah perbincangan, Rengileng, seorang pria berkulit hitam datang melapor. Tuan muda, kami tidak menemukan para murid yang berlatih di hutan pegunungan Kubrem. Letoy mengerutkan kening. Bagaimana kamu tidak bisa menemukan mereka? Aku jelas-jelas melihat mereka memasuki hutan itu 1 bulan yang lalu. Rengileng menggelengkan kepala tak berdaya. Kami sudah menyisir area luar hutan itu, Tuan muda. Malahan, kami bertemu dengan beberapa murid Akademi Surgawi. Beruntung beberapa dari mereka mengenaliku. Jika tidak, mungkin kami tidak akan kembali. Akademi Surgawi? Apa yang mereka cari di hutan pegunungan Kubrem? Apakah mereka berlatih juga? Gumam Letoy penuh tanya. Rengileng menanggapi. Tidak, Tuan muda. Mereka sedang mencari beberapa murid Akademi mereka sendiri. Kata mereka, sebelumnya murid-murid itu bersama murid Akademi Seribu Langit berada di hutan pegunungan Kubrem. Lagi pula, kultivasi mereka semua berada di tahap cenderal alam tingkat menengah dan tingkat tinggi. Sangat tidak mungkin jika mereka sedang berlatih di area luar hutan itu. Imbu Rengileng menegaskan. Aku mendengar bahwa banyak murid Akademi Seribu Langit yang hilang di hutan pegunungan Kubrem. Semoga bocah sialan itu juga hilang di sana. Kutuk Letoy dengan kesal. Jika mengingat bagaimana dirinya dihajar habis-habisan pada pertandingan sebelumnya, Letoy sangat berkeinginan untuk memereteli setiap ruas jari Wahna. Jabrik juga menanggapi. Tuan muda, bukankah sang tuan putri juga ikut berlatih? Jika bocah itu hilang, berarti rencana tuan muda akan gagal. Mendengar kalimat terakhir Jabrik, Letoy langsung terdiam. Pegunungan Kubrem. Hari telah berganti, namun di dasar jurang tidak mengenal siang atau malam. Yang ada hanyalah kegelapan abadi. Dalamnya jurang serta kabut tebal yang menutupi, membuat setiap orang kehilangan visi. Seharian penuh, Wahna menghabiskan waktunya dengan tungku alkimia. Berbagai jenis pil telah dicoba dibuatnya. Beberapa kali berhasil, dan banyak sekali yang gagal. Tetapi Wahna tidak kehilangan asa, terus-menerus mencoba tanpa henti, hingga tanpa terasa, level keahliannya naik 1 tingkat, resmi sudah menjadi seorang alkemis tingkat ke-5. Merasa jenuh dan lelah dengan alkimia, Wahna mengeluarkan seperangkat alat pancingnya. Tidak lupa membuat perapian kecil di sisi, menyala dari ranting pohon kering di sekitarnya. Baru saja melemparkan kail. Ikan sebesar betis orang dewasa menyambar. Spontan, Wahna menghentakkan joran ke atas, memutar kerekan dengan cepat, menggulung tali senar dengan semangat. Wow, ikan yang sangat besar. Wahna berseru gembira, memperhatikan ikan tangkapannya. Ikan apa ini? Kenapa mirip dengan ikan tuna di laut?
Masa bodoh dengan jenis ikan apa? Wahna langsung memanggangnya. Menambahkan bumbu racikan buatan ibunya. Menatap sebotol bumbu racikan Ayudhya, Wahna bergumam lirih. Ibu, semoga ibu sehat selalu. Aku sayang ibu. Beberapa saat kemudian, aroma wangi dan lezat memenuhi dasar jurang. Dengan tidak sabar, Wahna mencubit daging ikan yang telah matang. Memasukkan ke mulut untuk mencicipinya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Poin energi mental bertambah 0,05. Kandungan energi mentalnya tinggi sekali. Wahna kembali berseru, semakin berselera menyantap habis ikan panggang di hadapannya. Hampir 1 jam lamanya, Wahna memancing sekaligus memanggang ikan. Entah berapa banyak ekor yang telah ditangkap. Kini menumpuk di ruang penyimpanan sistem dengan berbagai ukuran. Sesekali Wahna bersiul, seirama dengan anggukan kepala, mengikuti lagu yang dia nyanyikan. Dan tentu saja, lagu yang tidak akan pernah diketahui dan didengar oleh penduduk dunia antah berantah ini. Di dalam gua, Nindi menarik napas panjang, membuka mata perlahan-lahan. Berseru di dalam hati, aku menembus tingkat ke-7 tahap prajurit alam. Bahkan sudah di tingkat puncak. Wahna memang luar biasa. Mengedarkan pandangannya, Nindi mengerutkan kening. Dia tidak menemukan keberadaan Wahna di antara teman-temannya yang masih bermeditasi. Tapi kemudian, Nindi memiringkan kepala, menatap lurus ke arah mulut gua. Keningnya semakin berkerut. Samar-samar telinganya mendengar, ada suara seseorang yang sedang berdendang dan bersiul. Penasaran, Nindi bangkit dan beranjak dari duduknya. Menghampiri mulut gua dengan hati-hati, bermaksud untuk melihat di mana sejatinya sumber suara itu. Begitu berada di tepi mulut gua, Nindi dibuat terpana dengan pemandangan yang tersaji. Masih segar dalam ingatannya, bahwa di luar gua sangat gelap gulita, tidak dapat melihat apapun, hingga membutuhkan bantuan teropong senapan. Tapi kini, tepat di depan mata, semuanya terang benderang, seperti sore hari yang indah, membuat Nindi menggosok matanya berulang kali. Masih mencari sumber suara yang bersenandung, Nindi mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dan betapa terkejutnya Nindi kemudian. Dia melihat kepala Wahna sedikit menjulur dari balik sebongkah batu, sedang mengambil ikan dari sebuah alat yang belum pernah dilihatnya. Wahna, dia bersantai di luar gua, menangkap ikan sambil bersenandung. Bukankah di luar gua banyak monster tingkat tinggi? Rentetan pertanyaan terlontar di benak Nindi yang keheranan. Semakin penasaran, Nindi melompat perlahan dari mulut gua, menghampiri sebongkah batu besar, di mana dia melihat kepala Wahna sebelumnya. Dan benar saja, dari balik batu, Nindi melihat Wahna sedang bersandar sambil bernyanyi entah lagu apa. Tangan kiri tampak memegang sebuah alat panjang ke arah sungai, dan tangan kanannya mencubit ikan panggang di sebelah, memasukkan ke mulut, mengunyah sambil berkata-kata yang tidak dimengerti. Pulih dari keterkejutan yang tersaji, Nindi melangkah pelan menghampiri. Apakah aku boleh mencicipi ikannya? Wahna yang sedang asyik dengan kegiatannya, benar-benar tidak menyadari kehadiran Nindi, nyaris melompat ke sungai karena terkejut. Hampir saja. Kamu mengejutkanku. Sergah Wahna sambil memegang dadanya. Nindi langsung tertawa terbahak-bahak. Tingkah Wahna terlalu konyol menurutnya. Hahaha, bagaimana mungkin kamu tidak menyadari kehadiranku? Apakah karena asyik bersenandung hingga indera spiritualmu tidak bekerja? Hahaha. Wahna mengabaikan ucapan Nindi. Dia benar-benar tidak menggunakan indera spiritualnya sama sekali. Lalu berkata, ayo coba. Ini sangat berguna untuk kekokohan jiwa. Tepat ketika suara itu jatuh, seekor ikan besar sudah menyambar, membuat Wahna beralih konsentrasi, memutar kerekan dengan semangat yang tidak berkurang. Nindi tidak bisa tidak bertanya saat ini. Alat apa itu? Aku belum pernah melihatnya. Boleh aku mencobanya? Wahna mengangguk. Tidak ada yang salah menurutnya. Karena Nindi sangat asing dengan alat pancing, Wahna mengajarinya. Dan tentu saja, sambil membantu Nindi memegang joran. Sesaat setelah melemparkan kail, seekor ikan sudah menyambar. Nindi kebingungan, tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Wahna bereaksi, mengharuskan dirinya mengikuti posisi tubuh Nindi, menarik dan memutar kerekan pancing. Posisi keduanya sangat dekat, Nindi di depan dan Wahna di belakang. Aroma masing-masing mulai saling merasuk hidung, mengibarkan perasaan berbeda bagi yang memikirkan. Sambil mengikuti gerakan menarik kerekan pancing di tangannya, Nindi menyandarkan tubuhnya di dada Wahna. Tidak lama kemudian, suara berdeham terdengar agak kencang. Asyik, ya. Lalu, kenapa aku dibiarkan sendiri? Kau tegur Dayu dengan cemberut, tiba-tiba muncul dari arah belakang, mengejutkan Wahna dan Nindi. Wahna menoleh, tersenyum canggung, hanya menggaruk bagian belakang kepalanya sendiri. Sementara Nindi menunduk dengan wajah yang sudah memerah malu. Ayo, makan ikannya. Ini sangat bagus untuk penguatan jiwa, ujar Wahna menawarkan, mengalihkan topik yang tidak perlu menurutnya. Begitu Dayu mencicipi sedikit ikan panggang, matanya membelalak, menatap Wahna sambil berseru. Ini benar-benar penuh energi, sangat menjernihkan pikiran. Pada akhirnya, Dayu dan Nindi kompak dengan lahap menyantap 2 ikan panggang berukuran cukup besar. Sementara Wahna, dia tetap memancing dengan jumlah ikan yang terus bertambah. Agar bisa memanggang ikan lebih banyak, sebaiknya kita membuat perapian yang agak panjang. Sebentar lagi yang lain pasti akan menyusul, ujar Nindi dengan mulut masih mengunyah. Dengan mulut yang lebih penuh daging ikan, Dayu mengangguk. Setuju. Kisaran 1,5 jam kemudian, semua murid sudah mengakhiri meditasi. Mereka berkumpul di sisi sungai, menikmati ikan panggang berukuran besar-besar. Saudaraku, terima kasih. Aku menerobos 3 tingkat, ucap Lingga, mencondongkan badan ke arah Wahna. Aku juga 3 tingkat. Aku juga. Aku 2 tingkat. Satu persatu menyatakan kenaikan tingkat kultivasi, mencondongkan badan seperti Lingga, memandang Wahna penuh dengan rasa terima kasih. Bagi yang berada di tahap penyempurnaan Ki, mereka berhasil menerobos 3 tingkat sekaligus. Bagi tahap penyempurnaan roh, 2 tingkat dapat dilalui. Dan untuk tahap prajurit alam, mereka menerobos 1 hingga 2 tingkat. Aku benar-benar tidak pernah bermimpi bisa menerobos hingga tingkat ke-8 puncak, dan itu hanya dalam waktu 1 bulan. Ini luar biasa.
Ujar Saidem dengan takjub, berdiri kemudian, membungkuk ke arah Wahna. Saudara junior, terima kasih. Terima kasih banyak. Boski bertanya penasaran. Saudara junior, pil apa sebenarnya yang kamu berikan kepada kami? Bukan hanya kultivasi yang meningkat, tapi pondasi kekuatan langsung stabil dan merasa sangat kokoh. Pil bintang 8. Sahut Wahna, kemudian memberi alasan. Aku menemukannya di suatu tempat, dan karena tidak berguna untukku, jadi kalianlah yang beruntung. Sedangkan tentang kokohnya pondasi, itu karena susunan array yang dimodifikasi. Ratusan inti monster yang kita dapatkan tempo hari adalah salah satu sumber dari modifikasi itu. Imbu Wahna dengan sedikit penjelasan. Entah siapa yang memulai, kecuali Dayu dan Nindi, semua murid tiba-tiba berdiri, membungkuk dalam-dalam, berucap serempak. Saudaraku, terima kasih. Wahna tersenyum, melambaikan tangannya. Sudahlah, ayo kita makan ikan panggangnya. Keesokan harinya, kelompok 16 orang Wahna keluar dari hutan pegunungan Kuglem dengan lancar. Beberapa monster yang menghadang perjalanan dapat diatasi dengan mudah. Tingkat kesigapan mereka sangat luar biasa. Selain pelatihan terhadap tugas setiap tim, Wahna juga melatih fisik dan daya tempur setiap individu. Tidak jarang, satu orang bertarung secara langsung melawan segerombolan monster, yang bahkan dengan level sedikit lebih tinggi. Sampai di tepi hutan, Wahna dan kelompoknya menuju toko obat manjur, satu-satunya toko obat yang ada di tepi utara hutan pegunungan Kuglem. Tuan muda, Anda datang lagi. Sapa manajer toko, yang kebetulan berada di teras depan. Mengingat sosok manajer toko adalah pria parubaya, yang bahkan penampilannya lebih tua dari ayahnya sendiri, Wahna sedikit membungkuk sebagai balasan sapa. Berada pada ruang tertentu di dalam toko, sang manajer sedikit tertegun. Hasil buruan yang dikeluarkan Wahna menumpuk tinggi di depan mata. Tapi sang manajer dengan cepat pulih dari keterkejutan. Setiap kali Wahna datang, tidak pernah dalam jumlah kecil dan biasa-biasa saja. Tuan muda, semuanya 670.000 koin emas. Bagaimana? Ucap manajer toko menyampaikan hasil perhitungannya. Apakah Wahna akan menolak? Tentu saja tidak. Dia tidak mengerti sama sekali dengan cara menilai bahan-bahan yang dijualnya, tetap mengangguk tanda setuju. Di perjalanan, Wahna meminta persetujuan semua rekan. Dia ingin membeli banyak makanan di restoran pinggiran hutan untuk semua murid di pelataran luar dan beberapa di pelataran lain. Meskipun pelataran luar paling banyak mendapatkan jumlah makanan yang dibeli, tidak ada dari mereka yang menolak. Masih 600.000. Kalian bagi saja. Ujar Wahna menyerahkan koin emas kepada Saidem. Saidem saling bertukar pandang dengan murid yang lain, lalu berkata, Junior, saudaraku, kami sudah mendapatkan poin kontribusi, nantinya. Jadi, koin emas ini untukmu saja. Wahna menggelengkan kepala. Aku tidak membutuhkannya. Kalian bisa mengatur sendiri pembagiannya. Alangkah baiknya kalau berbagi juga dengan teman-teman kalian di pelataran, terutama yang mengalami kekurangan. Kalau perlu, ajak mereka berkumpul bersama. Kadang, kultivasi mereka macet bukan disebabkan oleh kekurangan energi, tapi karena ketidakmampuan mereka memberi sumber daya. Imbu Wahna mengembuskan napas panjang setelahnya. Dayu melirik Wahna dalam-dalam. Membatin, orang ini selalu peduli dengan orang lain. Aku bangga bisa mengenal dan menyukainya. Bab ke-102. Akademi Buana Raya. Tepat tengah hari, kelompok 16 orang Wahna tiba di akademi. Mereka bergegas ke balai pelatihan, melaporkan diri sebagaimana izin yang diberikan. Melihat kehadiran Wahna dan rombongan, Tetua Lausa menghampiri dan menyapa. Bagaimana pelatihan kalian? Apakah ada kendala? Tapi belum sempat salah satu ada yang menjawab. Tetua Lausa berseru membelalakan mata. Kultivasi kalian? Kalian bisa meningkat secepat ini? Ini semua berkat Wahna, Tetua. Sahut Niluh, mendapat anggukan dari yang lain. Memandang Wahna dengan tatapan butuh kepastian jawaban, Tetua Lausa tidak berkedip sama sekali. Wahna tersenyum canggung. Tetua, itu karena mereka berlatih keras. Bukan karena aku. Aku hanya mengarahkan saja, tidak lebih. Hanya mengarahkan saja. Ulang Tetua Lausa hampir memekik, menyanggah dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin dengan mengarahkan saja bisa meningkat begitu banyak? Bahkan itu hanya dalam 40 hari. Wahna memberi alasan yang sedikit logis. Mereka menyerap ratusan inti monster, Tetua. Dan bukan inti monster tingkat rendah, tapi setara dengan tahap penyempurnaan roh hingga tahap Raja Alam. Tentu saja mereka akan meningkat lebih cepat. Apakah Tetua tidak pernah mencobanya? Mendengar jawaban Wahna, Tetua Lausa terdiam. Memang benar, dengan menyerap inti monster dapat meningkatkan kultivasi. Meski begitu, apa yang terjadi dengan para murid di hadapannya ini, bukan sekadar menyerap inti monster, melainkan lebih kepada hal yang mustahil. Waktunya terlalu singkat, tapi meningkat sangat banyak. Selama 4 hari sebelum berangkat ke Akademi Surgawi, Wahna menghabiskan waktunya bersama para murid yang akan mengikuti kompetisi antar akademi. Dan yang membuat murid-murid pelataran luar bertambah bangga, para calon peserta itu berlatih di pelataran mereka. Sehingga banyak tetua yang datang silih berganti, dan tidak jarang memberi pengarahan kepada murid-murid penghuni pelataran. Pun tidak hanya para tetua, bahkan banyak murid pelataran dalam dan pelataran inti, juga hadir setiap hari di pelataran luar. Di teras depan aula utama, Master Akademi berdiri seorang diri, memandang jauh ke arah tenggara, visinya tertuju pada pelataran luar. Bocah ini benar-benar mengubah pelataran luar menjadi bintang bagi semua murid. Suara tua tiba-tiba di sebelah Master Akademi. Menoleh dan menggeser hadap, Master Akademi membungkuk dengan hormat. Sesepuh, dengan segera Master Akademi menyampaikan usulannya. Sesepuh, aku berencana mengubah tatanan pelataran bagi semua murid. Dengan harapan, seluruh murid dapat merasakan perhatian dari akademi yang mereka banggakan. Sosok lelaki tua itu mengangguk. Lakukan yang terbaik. Pon telah mengatakannya padaku. Dan aku pikir, apa yang dikatakan bocah itu sangat benar. Dimengerti, sesepuh. Angguk Master Akademi, semakin mantap dengan perubahan tatanan pelataran yang direncanakan. Hari menuju lokasi kompetisi akhirnya tiba. Semua murid berkumpul di alun-alun akademi, mengantar keberangkatan murid-murid yang menjadi peserta kompetisi.
4 burung jalak raksasa juga telah parkir di tengah lapangan, yang mana setiap burung jalak dapat membawa 5 orang, lengkap dengan seorang murid elit sebagai pengendali. Selain itu, terdapat sebuah layar relay berukuran besar, terpasang di tepi barat alun-alun, guna menyaksikan jalannya kompetisi. Master Akademi memberikan pesannya kepada semua peserta. Dalam kompetisi ini, aku berharap kalian dapat melakukan yang terbaik untuk Akademi Buana Raya kita. Ingat, kalian harus berhati-hati dengan murid-murid Akademi Seribu Langit maupun Akademi Surgawi. Ada kemungkinan, mereka telah bekerja sama. Dimengerti, Master? Jawab serempak ke-16 murid peserta dengan hormat. Setelah beberapa pengarahan, para murid peserta berangkat mengendarai burung jalak raksasa yang telah disiapkan. Setiap tim dengan 1 burung jalak. Sedangkan Wahna, dia bersama 3 orang tetua yang mendampingi, yakni Tetua Lausa, Tetua Sanin, Tetua Mindu. Seperti yang sudah-sudah, belum sehari perjalanan, Wahna bertemu dengan rasa bosan. Duduk diam tanpa melakukan apapun, pantatnya serasa merakar. Membaringkan badan, meluruskan kedua kaki saling bertumpuk, menjadikan kedua tangan sebagai bantal, memejamkan mata, Wahna bersenandung ria. Dan tentu saja, tidak dapat dimengerti oleh ketiga tetua di sisinya. Mendengar suara lirih yang berdendang, ketiga tetua yang sedang dalam posisi meditasi, membuka mata perlahan-lahan. Melihat Wahna sedang rebahan santai, apalagi kedua kakinya tampak bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tetua Lausa dan Tetua Mindu mengerutkan kening, saling bertukar pandang penuh tanya. Kedua tetua ini menggeser pandangan, melihat ke arah burung jalak raksasa yang lain. Terlihat semua murid sedang duduk dalam posisi meditasi, menyerap dan mengolah energi untuk akumulasi kultivasi. Kembali menatap Wahna, Tetua Lausa berkata heran melalui telepati, bagaimana bocah ini bisa begitu santai. Meskipun tetap bertanya-tanya, Tetua Sanin tidak terkejut sama sekali. Tingkah Wahna yang seperti ini, pernah dia saksikan ketika kembali dari distrik Nabrajem bersama Tetua Pon. Itulah yang dia lakukan jika merasa bosan, sahut Tetua Sanin. Bosan? Ulang Tetua Mindu terkejut, benar-benar tidak habis pikir. Menyergah dalam telepati, bagaimana dia bisa bosan? Bukankah seharusnya dia memanfaatkan untuk berkultivasi? Menyadari ada yang berbeda, kerutan di dahi Tetua Mindu kian bertambah. Kenapa aku tidak bisa lagi melihat tingkat kultivasi yang tersembunyi? Benar, sahut Tetua Lausa, pun baru menyadari. Aku melihatnya di tahap prajurit alam tingkat kedua. Tentu saja Tetua Lausa dan Tetua Mindu tidak dapat lagi melihatnya. Teknik pernapasan Wahna telah mengalami peningkatan drastis, nyaris mendekati level lebih tinggi. Akibatnya, hanya kekuatan tahap Satria Suci yang dapat mendeteksinya. Kendati demikian, pada tingkat rendah tahap Satria Suci, akan terlihat samar dan cenderung tidak ada kejelasan. Sebagai eksistensi tahap Satria Suci tingkat pertama, Tetua Sanin menanggapi, aku dapat melihatnya meskipun kurang yakin. Bocah ini berada di tingkat ke-8 atau tingkat ke-9 tahap prajurit alam. Meskipun terkejut dan heran, Tetua Lausa dan Tetua Mindu masih dapat menekannya. Ketidaknormalan Wahna dalam kultivasi sudah mereka ketahui dan menjadi salah satu rahasia bagi Akademi Buana Raya. Sika, sialan. Bocah ini menyembunyikan banyak hal yang benar-benar sulit dipahami. Ucap Tetua Lausa mendecakkan lidah, antara kagum, bingung, dan kesal, campur aduk di dalam pikirannya. Dan tepat pada saat ini, Tetua Lausa melebarkan mata dengan tidak percaya, suara dengkuran Wahna terdengar sangat jelas. Tidak bisa tidak, semua orang dalam satu kendaraan burung jalak raksasa, tertegun lama dengan sejuta tanya, saling memandang satu sama lain. Tidur, ucap Tetua Lausa, mengerjapkan mata satu kali, tidak tahu lagi, bagaimana sejatinya murid super jenius ini berkultivasi. Kota Ningkusari. 6 hari perjalanan yang sangat membosankan bagi Wahna, akhirnya dapat dilalui dengan tidur. Tidur, dan tidur. Ketika hari menjelang sore, rombongan Akademi Buana Raya tiba di kota Ningkusari. Salah satu kota terdekat dengan lokasi Akademi Surgawi. Kota Ningkusari merupakan bagian dari wilayah distrik Kunglung, kawasan paling timur dan terluas di daratan Limbah. Wilayah kota Ningkusari sendiri adalah yang terkecil di antara kota-kota yang lain. Hampir seluruh kawasannya merupakan padat pemukiman, sehingga tampak seperti kota-kota kecil yang saling berdampingan. Bersamaan dengan rombongan Wahna, peserta dari perguruan langit distrik Jarangasi juga tiba. Melewati pintu gerbang barat kota, pandangan mengejek terlihat jelas dari sorot mata setiap orang. Terlebih melihat murid yang dikirim Akademi Buana Raya. Hanya berjumlah 16 orang, yang berarti tidak ada murid sebagai penonton. Senyum menghina tidak lagi disembunyikan dari wajah-wajah murid perguruan langit. Apakah mereka telah kehabisan murid? Sungguh iba aku melihatnya, kata seorang murid perguruan langit dalam langkahnya, membuat murid yang lain tertawa terbahak-bahak. Nilu yang hendak bereaksi, dihentikan Wahna melalui telepati, dapat didengar oleh rekan-rekan yang lain, abaikan saja mereka. Biarkan mereka berkata sesuka hati. Ketika di dalam ruang dimensi nanti, jangan langsung membunuh mereka. Terlalu mudah, mereka akan dikirim keluar dari ruang dimensi. Tapi siksa mereka terlebih dahulu. Ambil semua isi cincin penyimpanan. Jangan sisakan sedikit pun. Imbu Wahna, membuat semua teman-temannya tertegun sesaat, lalu tersenyum jahat. Tepat di sebelah, Dayu menoleh, tersenyum menatap Wahna. Kamu kejam, tapi aku sangat setuju dengannya. Sahut Nindi menimpali, juga menyeringai kejam ke arah Dayu. Tiba pada penginapan yang dituju. Rombongan Wahna tidak perlu lagi memesan kamar. Tetua Lausa telah mengurus semuanya jauh sebelum hari ini. Bukan kamar biasa, tetapi sebuah ruangan khusus yang berukuran besar. Ruangan itu terbagi menjadi banyak ruangan yang lebih kecil, sehingga setiap orang masih tetap dengan privasinya masing-masing. Selain itu, tersedia pula ruang pertemuan di dalamnya. Cukup untuk menampung 20-an orang. Sebaiknya kalian semua beristirahat malam ini. Besok pagi kompetisi sudah dimulai. Tutur Tetua Lausa. Di bawah tatapan semua Wahna melemparkan formasi array kedap suara di dalam ruang pertemuan. Bertanya kemudian, Tetua, bagaimana mekanisme peserta memasuki ruang dimensi? Belum bereaksi, Tetua Lausa masih tertegun atas tindakan Wahna. Meskipun telah mendengar dari Tetua Sulaika Warma, baginya,
Ini terlalu cepat dalam membentuk formasi Ray. Merasa ada yang menyentuh lengannya, Tetua Lausa tersada. Segera menjelaskan. Peserta akan dikirim melalui susunan array transmisi secara bersamaan dalam setiap kelompok. Namun ketika tiba di dalam ruang dimensi, setiap peserta akan tersebar di tempat yang berbeda-beda. Melihat semua murid menampakkan ekspresi panik, Tetua Lausa menambahkan. Maafkan aku, informasi ini baru aku terima hari ini. Mereka benar-benar curang. Geram Tetua Mindu, berkata dengan sangat kesal. Bagaimana bisa membuat perubahan peraturan dengan sangat tiba-tiba seperti ini? Semua masih terdiam. Menatap Wahna kemudian, menunggu tindakan apa yang dipikirkannya. Sudah aku duga. Ucap Wahna lirih, tapi sorot mata penuh keyakinan, terpancar jelas dari caranya memandang. Lalu menyampaikan analisisnya. Mereka sengaja mengatakan itu. Tapi sebenarnya menurutku, mereka sudah memainkan mekanisme susunan array transmisi dengan mengubah formasi. Maksudnya, setelah Bintang mendesak, salah personel tim hijau yang jarang bersuara. Wahna melanjutkan. Jadi, murid yang terpisah dari kelompoknya, sejatinya hanyalah kelompok yang tidak bekerja sama dengan mereka. Untuk menghindari kecurigaan, mereka akan menempatkan kemunculan setiap murid mereka pada titik yang berdekatan. Siap. Mereka benar-benar akan menghabisi pihak lain dengan cara kotor seperti itu. Geram Saidem, giginya terkatup ketika berkata. Apakah kamu punya cara untuk mengatasi ini? Tanya Dayu dengan cepat, ekspresi menunjukkan kecemasan. Wahna mengangguk, lantas mengeluarkan 15 topeng dengan karakter wajah yang berbeda-beda. Ada yang berupa wajah sosok manusia, hingga rupa banyak binatang. Semua orang yang hadir mengerutkan kening, tampak bingung dari setiap ekspresi. Untuk apa Wahna mengeluarkan topeng? Dan apa hubungannya dengan susunan array transmisi? Melihat ekspresi semua wajah yang menatapnya, Wahna memaparkan. Topeng ini disebut topeng 1000 wajah. Dengan mengenakannya, jika di dalam ruang dimensi kalian tertangkap oleh pihak lain, maka mereka tidak akan mengenali siapa diri kalian. Kecuali kalian sendiri yang membuka topeng ini. Setiap kali pihak lain membuka paksa topeng yang kalian kenakan, maka akan ada topeng lain yang masih menempel di wajah kalian. Berapa kali pun mereka membukanya. Selain itu, topeng ini hanya akan mengikuti perintahku. Ketika aku memanggilnya, maka topeng dan orang yang mengenakannya akan muncul di sampingku dalam sekejap, seolah berteleportasi. Ambil topeng ini. Jangan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Selipkan di balik baju. Imbu Wahna. Keheningan tetap melanda seisi ruangan. Ketiga tetua terpana, ke-15 murid tercengang. Apapun penjelasannya, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa di dunia ini ada benda yang memiliki kegunaan ajaib seperti itu. Teman kecil, dari mana kamu mendapat benda aneh seperti ini? Bahkan bukan 1, tapi 15. Tanya Tetua Lausa, memandang Wahna dengan takjub. Wahna tersenyum, sedikit membungkuk sebelum berkata, aku tidak sengaja menemukannya, Tetua. Dan tidak sengaja juga menambahkan sedikit kemampuannya. Tidak sengaja. Ulang ketiga tetua, saling memandang satu sama lain, lalu kembali menatap Wahna. Muncul perasaan ingin memarahi dan menggigit murid mereka itu. Wahna mengabaikan tatapan ketiga tetua, melanjutkan penjelasan kepada rekan-rekannya. Ketika kita memasuki susunan array transmisi, kalian harus bersiaga menunggu aba-aba dariku untuk mengenakan topeng. Perlu diingat, jangan terkejut jika ada perubahan pada pakaian kalian semua. Begitu topeng dikenakan, seluruh pakaian akan berwarna hitam. Begitu kita tiba di dalam ruang dimensi, aku akan memanggil kalian semua, dimanapun kalian berada. Imbu Wahna dengan kedua alis bergerak sesaat, membuat semua murid langsung tersenyum bersemangat. Awas saja murid perguruan langit itu. Ketika bertemu nanti, aku akan injak-injak burung kecilnya. Geram Niluh, giginya terkatup sambil mengepalkan tinjunya. Mendengar ancaman Niluh, semua murid laki-laki mengencangkan paha. Perasaan Niluh dan ngeri tiba-tiba muncul begitu saja. Kamu terlalu kejam, sahut Moyo melirik Niluh. Setelah beberapa pengaturan lainnya, Wahna memanggil pelayan penginapan. Begitu pelayan kamar datang menghampiri, Wahna bertanya, apakah kami bisa memesan makanan khusus dari restoran penginapan ini? Pelayan kamar sedikit tertegun, ketika hendak menjawab, Wahna melanjutkan kalimatnya. Kami akan memberi bahan utamanya, lalu dimasak dengan bumbu terbaik yang ada di restoran ini. Apakah bisa? Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Aku akan menghubungi manajer. Ini pertama kalinya kami menerima pesanan tidak biasa. Jawab pelayan kamar, bergegas pergi dengan ekspresi heran di wajahnya. Kurang dari 1 menit, pelayan kamar datang kembali. Seorang wanita muda berparah sangat cantik turut bersamanya. Wanita muda itu bertubuh tinggi, kulitnya kuning langsat. Kedipan mata besar indahnya menggugah, berbalut daun biru muda, menambah estetika setiap ruang yang dilewatinya. Tiba di depan Wahna, wanita itu sedikit membungkuk dan menyapa. Tuan Muda, aku adalah manajer penginapan ini. Kami dapat menerima pesanan seperti yang Tuan Muda inginkan. Dan tentu saja, harganya akan berkurang 50%. Wahna mengangguk, lantas menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Baiklah, setelah diberi bumbu terbaik yang kalian miliki. Aku ingin 50 ekor ikan itu dikukus dengan balutan daun yang tersedia di dalam cincin. Masalah harga, aku akan membayar penuh. Oh ya, sertakan 30 kendi kecil anggur ringan juga. Ketika sang manajer melihat isi cincin penyimpanan, mulutnya menganga seketika, matanya melotot seolah ingin keluar dari rongga. Bukan heran dengan banyaknya jumlah ikan, namun lebih kepada elixir yang akan digunakan untuk membalut ikan kukus. Adalah elixir daun tumpang lawang, keberadaannya sangat langka. Harganya tergolong gila, manfaatnya tidak perlu lagi ditanya. Melihat ekspresi sang manajer, semua orang menjadi penasaran. Apa sejatinya isi cincin penyimpanan itu? Wahna menambahkan kemudian. Jika manajer menginginkan tanaman itu, aku dapat memberimu 1. Kebetulan masih ada 1 rumpun yang tersisa. Tapi harap awasi proses pembuatan ikan kukus itu untuk kami. Melihat 1 rumpun daun tumpang lawang di tangan Wahna, sang manajer tergagap, masih syok bahwa dirinya mendapat elixir langka, yang menurutnya adalah harta berharga tiada tara. Tutu, Tuan Muda, kami akan melakukan yang terbaik. Ketika sang manajer meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, Tetua Mindu berseru.
Menantuku, bagaimana bisa kamu memiliki elik selangkah itu? Wajah Nindi merah merona seketika, menghardik ibunya. Ibu, apa yang ibu katakan? Tetua Mindu mengabaikan protes putrinya, tetap memandang Wahna dengan tatapan butuh jawaban. Wahna tersenyum canggung. Aku menemukannya, Tetua. Tepatnya di dasar jurang hutan pegunungan Kubrem. Di dasar jurang? Serga serempak Tetua Sanin dan Tetua Lausa melebarkan mata menatap Wahna. Kami memang berlatih sampai di dasar jurang, Tetua. Sahut Binta, lalu menegaskan. Kekuatan monster di sana, yang paling rendah setara dengan tahap Raja Alam, dan yang tertinggi, kami tidak tahu. Kalian berlatih di sana, dan kalian baik-baik saja. Ulang Tetua Lausa dengan tidak percaya. Kepalanya mulai pusing, silih berganti antara memandang Wahna dan para murid yang lain. Seandainya Tetua Lausa tahu, maka dia pasti akan melarang. Dan sekalipun tidak melarang, tidak mungkin murid-murid ini memiliki keberanian mencapai tepi jurang hutan pegunungan Kubrem. Tetua, jika Tetua menginginkannya, aku akan memberimu nanti. Ujar Wahna kepada Tetua Mindu. Tetua Mindu tersenyum cerah, menanggapi dengan wajah berseri-seri. Oh, menantuku yang baik. Terima kasih. Jangan panggil aku Tetua mulai saat ini. Panggil aku ibu mertua saja. Dayu langsung cemberut, bergegas ke sisi Wahna, memeluk lengan kiri, berkata dengan nada agak ketus. Bukan Tetua Mindu saja yang jeti mertuanya. Melihat ekspresi Tetua Mindu yang sedikit jelek, Tetua Lausa dan Tetua Sanin tertawa lepas. Tapi begitu Tetua Mindu melihat putrinya memeluk lengan kanan Wahna, senyumnya berubah ceria lagi. Bocah, kau ini? Tetua Lausa tidak bisa berkata-kata, dua sosok murid perempuan yang terkenal pendiam. Kini memeluk lengan Wahna dari kedua sisi. Ah?